75, Merdeka, Merdeka, Merdeka. 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 Ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat di masa pandemik yang masih melanda Indonesia kita tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Nivita, beauty konsultan dari Esther House of Beauty dan Pasar, sekaligus menjadi host pada EduClass hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta EduClass online Esther House of Beauty bersama dengan SLC Marketing yang bertemakan Smart and Beauty yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2020 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya ingin meminta kepada para peserta untuk mematikan terlebih dahulu audio dan videonya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. EduClass online ini memiliki 2 sesi, yaitu sesi pertama bersama dengan SLC Marketing, yang dimana kita akan memiliki 2 narasumber, yaitu Presiden Director of SLC Marketing dan Founder of Connectpedia, Dr. Sandi Wahid, yang didampingi dengan bisnis analis SLC Marketing, yaitu Bapak Gregius Satrio, yang akan membawakan materi Salesforce Optimization, make the most out of the list. Tentunya materi ini yang dibawakan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas tenaga penjualan untuk meningkatkan pendapatan dan lainnya yang akan dibahas secara terperinci oleh kedua narasumber kita. Lalu di sesi kedua kita akan bersama Kak Claudia Irentongo SM selaku Beauty Consultant Esther House of Beauty Surabaya yang akan membawakan materi Back to Clinic yang sekaligus memperkenalkan Esther House of Beauty lebih dekat lagi kepada para peserta EduClass online hari ini. Dalam EduClass online ini dengan senang hati Esther House of Beauty dan SLC Marketing memberikan special door prize untuk para peserta yang aktif bertanya dan beruntung akan mendapatkan special gift SLC dan treatment high dose vitamin C dari Esther House of Beauty. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Sandi dan Pak Gregius. Selamat siang Pak Sandi dan Pak Greg. Ya. Siang. Siang. Siang semua. Siang. Baik Pak, pertama izinkan saya untuk memperkenalkan dan membacakan biografi singkat dari Pak Sandi terlebih dahulu ya. Ya, silakan. Dr. Sandi Wahyudi, pakar dan praktisi marketing dan inovasi, konsultan, trainer, coach, writer, business development director, LSC Marketing, founder of Connectpedia. Pendidikan Juli 2009 sampai Maret 2013, Widya Mandala Catholic University, doctoral degree in marketing, dissertation SME Entrepreneurial Marketing, September 2007 sampai Mei 2009, Narutama University, Master Degree in Marketing, Thesis SWOT Analysis of PT SLC, Juli 2007 sampai Desember 2009, Evangelical Technological Seminar Indonesia, Master of Art in Missiology, Thesis SWOT Analysis of Christian Education in PCU, Juli 2001 sampai September 2005, Petra Christian University Bachelor of Civil Engineering, Thesis Cost Analysis of Road Pavement in Supply Based Area, Professional Experience, Maret 2013 hingga sekarang SLC Marketing Business Development Director, Consultant for many market research project of corporation, trainer in various public seminar, trainer in house workshop, coach many SME business owner. Baik Pak Sandi, bisa saya persilakan untuk memulai sesi pertama ini. Silakan. Ya, oke, terima kasih Mbak Nivita sebagai host ya MC pada siang hari ini. Terima kasih sudah dibacakan CV saya. Kalau dibacain semua nggak selesai nanti waktunya. Jadi biasanya dikenal sebagai DSW. Kalau mungkin Bapak Ibu juga ikutin ya channel-channel kami di radio, kemudian di sosial media, di website, lebih kepada marketing dan inovasi. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya diberi kesempatan, terima kasih kepada Esther House of Beauty ya, selaku hostnya.
Semoga semua Bapak Ibu yang mendengar acara ini, baik dimanapun yang ada, karena ini gabungan acara ya dari beberapa cabang Ester. Semoga bisnis Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang baik, dan khususnya saat ini sudah mulai meningkat omset daripada klien-klien kami. Semoga teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama. Ya. Nah, oleh karenanya waktu kita mulai merangkak naik omset ini kadang kan kita berpikir, wah ini waktunya tambah tim lagi nih, ya tambah tim sales lagi khususnya. Wah ini sudah waktunya nih ngembangkan organisasi lagi, sempat berapa lama vakum gitu ya. Ada beberapa bisnis sampai terpaksa benar-benar off karena misal hotel, airline, pariwisata ini juga mulai menggeliat lagi. Ya kemarin sempat ada saudara teman yang ke Batu ya, tuh luar biasa, penuh hotel-hotel di Batu. Kalau juga teman ada yang di Puncak, daerah Bogor, Jakarta juga macet ya, sudah mulai orang mulai berani untuk keluar. Nah ini adalah indikasi ekonomi sudah mulai bergeliat, sudah mulai kembali optimisme pasar, apalagi vaksin ya, sudah kita tahu banyak yang sudah mau meluncurkan dan mengkomersialisasikan buat kita supaya kita bisa tetap sehat. Nah, namun kalau kita lihat apakah kondisi ini bisa kembali stabil dalam waktu singkat, tentu jawabannya nggak ada yang tahu. Ya, karena kita tahu bahwa kesehatan ini kan ranahnya bukan ranah bisnis, lebih kepada riset ya, kepada masyarakat, domainnya di masyarakat, bukan bisnis. Tapi kita sebagai pebisnis, mungkin teman-teman semua yang saat ini dengerin, fokusnya adalah optimize ya, mengoptimalkan yang sudah ada, kita optimalisasi, jangan terlalu berpikir untuk investasi pengembangan dulu, karena belum tentu juga pengembangan kita lakukan saat ini waktu yang tepat. Jadi poin yang kita bisa diskusi pada siang hari ini adalah apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di kantor kita saat ini, kita coba lihat lagi produktivitas karyawan, khususnya produktivitas tim yang ada di bawah kepemimpinan kita. Jadi kalau teman-teman semua bekerja di perusahaan, maka pastikan kita audit ya, apakah perusahaan kita sudah maksimal. Tapi kalau teman-teman semua adalah pengusaha, mungkin UKM, atau family business yang nerusin bisnis keluarga, ini kan pasti organisasi dalam jumlah yang besar ukurannya. Nah, apakah saat ini sudah waktu yang tepat kita melakukan ekspansi? Jadi kita akan bahas ini terkait siklus bisnis. Nah, bisnis itu ada siklusnya Pak Greg ya. Betul banget Pak Sandi. Ya, silakan Pak Greg. Mungkin mau mengawali dengan konsep business is like human. Ya, betul sekali Pak Sandi. Terima kasih pengantar yang luar biasa. Nah, kita akan mulai dengan sebuah konsep bahwa bisnis itu sama seperti manusia. Kenapa? Nah, sudah diawali oleh Pak Sandi tadi bahwa mereka melalui bisnis dan manusia ya, melalui yang namanya life cycle. Nah, jadi daur hidup. Ada langkah-langkah yang harus dilewati dulu untuk mencapai tahapan tertentu. Nah, kita lihat, kurang lebih seperti apa sih kesamaan antara bisnis dan manusia ini? Nah, kok bisa pertanyaannya? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah pun bisnis maupun manusia punya entitas yang unik. Artinya mereka punya jati diri. Entitas itu adalah bentuk kehidupan. Nah, itu terjemahan bebasnya adalah bentuk kehidupan. Nah, artinya mereka hidup, mereka punya tahapan-tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan juga mereka unik. Tidak ada manusia yang sama dengan yang lain. Kembar identik pun, Bapak Ibu. Nah, itu masih bisa dibedakan nih. Kecuali kalau memang di-cloning. Kalau di-cloning, nah itu sama. Tapi kalau sudah kembar identik sekalipun, nah itu mereka pasti ada bedanya deh. Mereka punya preferensi yang berbeda, mereka punya selera yang berbeda, benda-benda favorit berbeda, pola pikirnya pun berbeda. Ya, padahal bapak ibunya sama, rumahnya tinggal di rumah yang sama, nah mereka masih bisa menciptakan adanya perbedaan itu. Bayangkan kalau bisnis Bapak Ibu, industri boleh sama, ya kan? Mereka boleh jadi kompetitor,
mereka boleh jadi satu asosiasi, tapi tetap aja niche atau pemilihan sektor-sektor customer-nya itu pasti berbeda-beda. Mereka pasti punya poin-poin yang ditonjolkan. Kita bilangnya diferensiasi. Nah, kita juga pasti punya produk-produk yang sedikit dibedakan, walaupun melayani orang-orang yang sama. Nah, makanya mereka unik, amat sangat unik. Dan yang kedua, mereka punya organ. Nah, kalau manusia punya tangan, punya kaki, punya otak. Nah, kalau bisnis punya departemen-departemen. Nah, di sana ada IT, ada HR, ada marketing, ada finance, ada sales, macam-macam. Dan semuanya harus berfungsi dengan baik kalau mau mencapai tujuan bersama. Coba kalau misal Bapak Ibu ingin minum lah, berarti kan Bapak Ibu harus berdiri dulu. Berdiri kan butuh kaki. Nah, kakinya harus mau disuruh berdiri, menumpu seluruh berat badan. Nah, baru harus berjalan. Nah, berjalan itu kan butuh koordinasi antara kaki, tangan, dan kepala. Nah, kalau misal kepalanya nggak mau maju tapi kakinya jalan maju terus, ya kalau orang Jawa bilangnya ngeblak Pak Sandi ya. Kepalanya ketinggalan. Iya, kepalanya duluan, Pak. Nah, sama seperti halnya juga. Kepalanya mau minum, tapi tangan dan kakinya nggak mau jalan. Nggak akan tercapai. Nah, kepala ini bisa kita ibaratkan manajemen. Nah, manajemen yang mengatur semua, yang meregulasi, mengkoordinasi, ya kan? Kalau misalnya ada selisih paham atau dispute istilahnya. Nah, itu yang menyelesaikan adalah kepala. Mana yang harus maju duluan. Nah, mereka semua harus beroperasi atau berfungsi dengan baik supaya tujuan itu bisa tercapai. Nah, kalau kita kan di forum bisnis ngomong omsetnya naik seperti apa. Nah, berarti kan manajemen atau kepala ini harus berperan mengkoordinasi, ya kan? Harus meregulasi. Mereka harus, mana yang harus jalan duluan, jalannya harus kemana, seperti apa. Nah, itu mereka punya organ-organ itu. Nah, dan yang terpenting, nah mereka melalui sama-sama life cycle, yaitu daur hidup. Jadi nggak mungkin lah tiba-tiba langsung besar. Manusia aja nggak mungkin tiba-tiba segede saya atau Pak Sandi. Nggak mungkin. Pak Sandi juga pernah muda, juga pernah jadi anak kecil. Saya pun juga pernah muda, pernah jadi anak kecil, pernah jadi bayi, pernah ngompol juga. Nah, itu harus dilewati untuk mencapai saya yang di sini atau Pak Sandi yang ada di posisi ini. Sama dengan bisnis. Nah, nggak bisa tiba-tiba besar, omsetnya miliaran sehari, nggak bisa. Harus ada step-step dan itu harus dilalui dengan sabar. Nah, coba kita tilik lebih lanjut. Nah, life cycle-nya bisnis itu seperti apa sih? Nah, dan mereka kalau kita bandingkan sama loh, kayak manusia, coba mungkin Bapak Ibu perhatikan slide yang ada di sini. Nah, kita lihat bahwa ada yang ini tahap-tahapan benih atau seed atau cikal bakal. Nah, di situ kita belum terbentuk, kadang-kadang masih dalam bentuk ide, Bapak Ibu. Nah, atau mungkin dalam bentuk keinginan. Wah, iya ya, bisnis gini enak ya. Nah, itu bentuk dalam artinya. Nah, kalau dalam manusia ya itu ketika terjadi pembuahan, ada sel sperma, sel telur bergabung. Nah, itu terjadi pembuahan. Kalau bisnis ya mungkin ketika pinjam duit, mau ngutang, nah, atau mungkin kongsi sama teman, mendiskusikan, enaknya bisnis apa ya? Nah, itu konsep bahwa bisnis itu juga harus melalui tahap pembenihan. Baru setelah itu muncullah yang namanya startup. Nah, di sini istilahnya kalau manusia sama dengan lahir. Nah, bahwa kita baru mulai, oh iya sudah ada NPWP, sudah ada PT, ya kan, sudah ada punya kantor.
sudah punya karyawan, atau mungkin punya mesin. Nah, jadi sudah mulai kelihatan bentuk fisiknya, tidak hanya ada di angan-angan. Bentuk startup kita sudah mulai. Nah, tapi di dalam tahap startup, kita masih belum bisa apa-apa. Omset aja belum bisa dapat ya. Kadang masih harus ngerugi banyak supaya dapat penjualan yang sedikit. Nah, setelah kita bisa mulai penjualan, sudah boleh menelurkan profit ya, sudah bisa menghasilkan, nah itu namanya growth. Kita sudah mulai tumbuh. Kalau anak-anak atau manusia, nah itu tahap di mana mereka baru explore. Nah kalau bisnis, itu tahap growth. Pertama kali menghasilkan omset atau profit. Nah itu tahap growth. Nah setelah itu kita tahap establishment. Nah, kita kalau manusia biasanya remaja atau dewasa muda, di mana masih mencari-cari jati diri ya banyak. Masa-masa puber lah istilahnya kalau manusia. Nah, kalau di dalam bisnis establishment, mereka baru bisa paham, oh ini loh cara dapatnya profit. Oh, ini loh cara kita manage perusahaan supaya efisien cost-nya. Nah, itu di establishment kita baru muncul. Nah, ini loh yang benar. Setelah kita tahu apa yang benar, nah kita ekspansi. Kalau dalam kehidupan manusia atau rekan-rekan sekalian, nah itu ketika kita sudah mulai masuk kuliah dan bekerja, kita sudah tahu, oh dunia itu seperti apa sih bekerjanya. Saya harus punya duit, saya harus merit, ya kan? Ya kalau mau merit, tapi kalau mau pilihan lain ya silakan. Ya bagi teman-teman yang masih belum merit, silakan memutuskan dulu. Jangan sudah terlanjur duluan. Ya, kita kembali. Akhirnya kalau kita sudah mature, sudah dewasa, nah kita sudah bisa berkeluarga. Nah, kalau di dalam bisnis kita sudah mature, artinya omset sudah bisa diandalkan, semua sistem sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa dalam tanda kutip autopilot. Nah, walaupun kalau Pak Sandi sendiri bilang autopilot itu BS ya Bapak Ibu ya. Bull. Nah, kalau yes. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut gimana kok autopilot itu kok dibilang BS, nah itu silakan nanti cek di Instagram kita, lihat di kolom IGTV. Nah, nanti di situ ada video terbaru kami, baru rilis kemarin Bapak Ibu. Nah, silakan di sana dicek kenapa autopilot itu adalah BS. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dan tahap yang terakhir, nah kalau kita tidak hati-hati dalam menjalankan bisnis, nah kita bisa decline. Nah, ini beda, hanya sedikit perbedaan antara manusia dan bisnis. Kalau bisnis itu bisa hidup lama sekali. Nah, bisa hidup ratusan hingga ya belum ada ya ribuan tahun ya. Yang paling lama baru ratusan tahun. Nah, itu kalau di-manage dengan baik. Tapi kalau tidak di-manage dengan baik, ya seperti manusia, lama-lama kemampuannya akan menurun dan pada akhirnya ya juga kita berpulang ke rumah yang berkuasa di sana. Kalau di bisnis ya kita bangkrut. Nah, belum tentu bangkrut juga. Karena kalau merger, akuisisi, nah atau dibeli sahamnya oleh sebuah perusahaan besar, kita cuma dapat 1 atau 1,5%. Nah, itu kan artinya bukan perusahaan kita lagi, sudah decline. Harus di take over oleh perusahaan lain. Nah, jadi inilah persamaan mendasar kenapa manusia itu sama dengan bisnis. Kebalik, sorry. Kenapa bisnis sama seperti manusia. Nah, jadi di situ. Nah, ini bisnis kalau kita lihat lebih lanjut adalah organisasi. Organisasi. Ada organnya di situ. Terdiri dari banyak organ. Sama seperti manusia. Kalau manusia disebut organisme. Nah, kalau bisnis organisasi. Manusia organisme. Nah, sama-sama terdiri dari banyak organ dan harus berfungsi dengan baik supaya tetap hidup, tetap survive, mencapai tujuan. Nah,
Kalau di sini kan manusia ya seperti yang sudah saya sedikit singgung tadi, ada otak, ada tangan, kaki, ada mulut, hidung, dan macam-macam ya. Nanti kalau saya sebutkan semua jadi kelas biologi ini Bapak Ibu. Nggak jadi kelas bisnis. Ya, kalau secara bisnis, ya contoh-contohnya ada HR. HR itu yang memanage human resource ya. Human resource itu memanage sumber daya manusianya, orang-orang yang bekerja seperti apa. Ada accounting, ada marketing dan sales, ada operasional yang mengatur kegiatan sehari-hari di pabrik maupun di kantor. Ada juga IT yang sekarang digadang-gadang sebagai induk dari inovasi dan integrasi. Semuanya sekarang lagi IT nih. Semuanya, dan kita pun juga akan mengikuti arus ini, karena melawan arus itu belum tentu hal yang bagus loh. Walaupun memang pasti menarik perhatian, tapi belum tentu hal yang baik untuk dilakukan. Nah, nanti kita akan sedikit belajar mengapa IT itu bisa meningkatkan perusahaan kita dan mengoptimalkan apa yang kita punya. Karena di sini kan kita nggak mungkin lagi nambah staff. Pilihannya amat sangat susah karena biaya operasional pasti akan naik dan melonjak kalau kita tambah staff kan. Yes. Betul banget Pak Sandi. Protokol kesehatan 50%. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita 50% ini tetap bisa menghasilkan 100%. Nah, itu kan sebuah tantangan. Nah, kita akan belajar itu nanti di bagian agak di belakang ya Pak Sandi ya? Betul. Oke, kita lanjut. Nah, kalau memang Bapak Ibu masih nggak percaya nih, manusia sama kayak bisnis harus dioptimalkan. Nah, ini kita cek. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada kalau tubuh kita secara overall, nah itu adalah bisnis kita sendiri. Secara fisik ada NPWP, akta kelahiran, akta pendirian. Nah, itu kan ada, itu tubuh kita. Terus juga supaya tetap hidup, bisnis itu butuh sales. Karena sales itu makanannya bisnis. Kalau nggak ada sales Bapak Ibu, wah itu duitnya datang dari mana? Jadi harus disupport, harus makan dan minum, itu darah kehidupannya. Sebuah perusahaan itu dari sales. Tapi Bapak Ibu yang perlu hati-hati adalah kalau sekedar makan tapi nggak ada nutrisinya, ya sama seperti manusia, bisa sakit-sakitan Bapak Ibu. Nah kalau sakit-sakitan kan ya percuma, punya duit banyak tapi tidak bisa menikmati kan, ibaratnya gitu. Nah sama dengan bisnis, kalau salesnya banyak tapi profitnya sedikit, ya perusahaan itu akan sakit-sakitan, tidak akan bisa expand, tidak akan bisa improve, nah akan selalu segitu-gitu aja. Nah makanya nutrisi itu adalah profit adalah nutrisi dari bisnis kita. Nah, oke. Oh ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan langsung chat hostnya ya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu untuk menyampaikan ketika ada sesi Q&A. Nah, jadi sekilas info dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, supaya kita bisa dapat nutrisi yang baik, kita harus sadar. Makanya menggunakan otak. Nah, disinilah peran manajemen. Nah, sekarang bagaimana memanage? Kapan kita harus makan makanan junk food? Pokoknya makan enak, makan banyak. Nah, dapat sales banyak, dapat awareness, tapi profitnya nggak seberapa. Kan junk food, nutrisinya nggak seberapa ya. Nah, profitnya nggak terlalu banyak. Nah, atau kapan kita diet, makan makanan yang bergizi. Yang penting profitnya yang dikejar. Nah, itu tinggal peran dari manajemen. Nah, sekarang pada dasarnya kalau nutrisi adalah profit. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperbanyak nutrisi kita? Nah, secara finansial ada dua cara. Yaitu satu, kita turunkan cost-nya atau kita tambah sales-nya. Nah, di situ. Kan kalau persamaan matematika sederhana lah. Persamaan akuntansi. Nah, profit itu omset dikurangi oleh biaya. Biayanya kan komponennya macam-macam nih. Ada HPP, komisi penjualan, dan sebagainya kan macam-macam. Nah, jadi kita mau perbesar sales-nya, tapi cost-nya tetap,
Atau kita kurangi cost-nya, tapi sales-nya sama. Nah, pilihannya ada di Bapak Ibu semua, para business owner. Tinggal mana yang kira-kira lebih mudah, memotong cost atau menambah sales. Nah, di situ. Nah, cuman ada solusi tengah-tengah. Artinya cost bisa turun, sales juga bisa nambah. Artinya kita bermain dengan otomasi. Nah, caranya gimana sih? Nah, coba kita lihat. Kita harus efektif dan efisien. Nah, caranya. Nah, apa sih sebenarnya efektif dan efisien itu? Nah, efektif itu seperti namanya. Efektif. Artinya kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu lakukan itu harus memiliki dampak. Apapun dampaknya. Baik untuk teman, perusahaan, dan yang paling penting target omset. Omsetnya nambah atau berkurang. Nah, ya usahakan dampaknya positif. Nah, di situ. Jadi kita harus efektif. Berfokus pada aktivitas yang punya dampak. Jadi jangan hanya sekedar follow up, atau mungkin sekedar kunjungan. Pokoknya kerja datang jam 8, pulang jam 4. Nah, itu enggak bisa. Atau kerja 24 jam pun, kalau nggak efektif, ya nggak akan nyampe kemana-mana. Nah, artinya kita harus memikirkan kira-kira waktu saya digunakan untuk kegiatan apa supaya punya dampak yang signifikan. Nah, cuman kalau sekedar efektif Bapak Ibu, itu ya nggak baik. Kenapa? Karena efektif itu kadang memerlukan biaya yang besar. Ya mungkin kalau investasi langsung besar gitu ya efektif. Tapi apakah bisa? Pertanyaan di situ. Mungkin bisa ngutangnya. Bayar utangnya yang lebih susah lagi. Nah, artinya selain efektif, kita juga harus efisien. Nah, di sini kuncinya adalah sedikit quote, efisien berarti less is more. Semakin sedikit, semakin bertambah banyak. Nah, artinya apa? Semakin kecil resources yang kita pakai atau sumber daya, nah itu makin bagus. Kenapa sih? Ya karena efisien itu didefinisikan sebagai banyak atau sedikitnya penggunaan sumber daya. Nah, artinya kalau kita mau turunkan cost, ya kita harus gunakan efisiensi. Kita habiskan memikirkan aktivitas yang paling sedikit biayanya. Nah, itu kuncinya efisien. Nah, sekarang kalau efektif dan efisien. Nah, caranya ya kita berpikir kira-kira waktu saya yang paling cocok dilakukan untuk apa ini? Saya melakukan kegiatan apa ini cocoknya? Supaya satu berdampak. Nah, kalau jadi manajer ya jangan ngurusi administrasi. Hire-lah sekretaris lah misalnya. Atau mungkin kita kalau nggak mau hire, ya kita pergunakan tim yang lain, yang workload-nya mungkin lebih sedikit. Sehingga waktu, tenaga, dan pikiran manajer ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas manajerial. Bikin sistem KPI, bikin promo, lobby-lobby sama toko, atau mungkin lobby-lobby sama pesaing mungkin ya, diajak kerja sama. Nah, itu. Oh ya, sedikit lagi. Efisien itu kan sumber daya. Nah, sumber daya di sini artinya bukan uang. Bukan hanya uang. Nah, sumber daya itu apa sih sebenarnya? Nah, yang paling kelihatan itu waktu, tenaga, pikiran, perasaan itu juga masuk loh Bapak Ibu. Artinya kalau kita service klien, itu kan kita memberikan perasaan kita. Ya, walaupun kita diinjek-injek, yang penting omsetnya besar. Nah, kita akan lakukan. Artinya kita membayar perasaan. Tidak hanya waktu dan pikiran dan tenaga, tapi perasaan juga termasuk loh. Nah, jadi sebisa mungkin gunakan waktu Bapak Ibu seefisien. Jadi kalau memang tidak menyenangkan dan tidak penting, ya sudah, tinggal aja nggak apa-apa. Didelegasikan. Nah, kalau memang tidak suka tapi penting, ya didelegasikan. Nah, seperti itu. Untuk mengatasi semua ini Bapak Ibu,
daripada hire orang dan harus training, atau mungkin tim yang lama kita daya gunakan, kita perkayalah, job enrichment. Nah, itu enlargement ya Pak Sandi ya? Oh, enrichment, betul. Ya, kalau enrichment, kita kan tambahin. Nah, itu berarti mengorbankan produktivitas dia dong. Nah, sekarang gimana caranya supaya tetap efektif, tetap efisien, tapi nggak mengorbankan orang lain. Nah, sekarang ada 3 tips sederhana, Bapak Ibu. Jadi, diingat lagi, cuma ada 3 supaya efektif dan efisien. Nah, apa ini? Kita lihat bareng-bareng. Oke, yang pertama, otomasi. Ya, yang kedua, otomasi juga. Dan yang ketiga, ini adalah tetap otomasi. Ya, Bapak Ibu, ini bukan ketidaksengajaan, memang 3 ini kunci dari efektif dan efisien. Otomasi, otomasi, dan otomasi. Kenapa sih? Ya, karena teknologi itu hadir untuk membantu bisnis kita, tidak untuk mempersulit. Teknologi hadir untuk membuat manusia melakukan hal-hal yang manusiawi. Artinya kalau hanya melakukan kerjaan yang berulang-ulang dan membosankan, menguras waktu, nah itu kan bisa dilakukan oleh mesin. Berarti kan tidak memanusiakan manusia. Sedangkan manusia diciptakan untuk proses kreatif. Nah, artinya bebaskan waktu Anda, merdekakan diri Anda, ya mumpung masih aura-aura kemerdekaan. Ya, merdekakan diri Anda dari tugas-tugas yang monoton. Jadi, delegasikan itu kepada mesin atau teknologi. Dan ini bukan lagi sekedar fiksi, Bapak Ibu, tapi memang sudah ada teknologi-teknologi yang mempermudah pekerjaan kita sebagai pebisnis ya. Apalagi kalau sudah monitoring sales, teman-teman sales lapangan gitu ya. Nah, karena kan nature-nya mereka kan ada dalam tanda kutip Pak Sandi ya, agak nakal tuh. Nah, sekarang gimana sih caranya melihat otomasi itu seperti apa sih di dunia sales dan bisnis? Karena memang ini sudah ada di genggaman kita, bukan sesuatu yang kita harus bayangkan semedi 3 bulan, nah baru keluar, oh caranya begini. Enggak, ini sudah lebih mudah dan solusinya sudah ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Ya mungkin kalau Bapak Ibu on pakai HP atau pakai laptop, ya gunakan itu sebaik mungkin. Nah contohnya gimana sih? Nah sekarang kita beralih ke Pak Sandi. Silakan Pak Sandi, gimana ini Pak caranya? Ya terima kasih Pak Greg pengantarnya. Ya menurut saya sangat detail ya teman-teman semua. Apa yang disampaikan beliau ini praktis ya buat kita. Nah, mungkin sedikit tadi siklus yang Pak Greg sudah sampaikan. Beberapa perusahaan mungkin start from zero again, Pak. Ya, mulai dari nol lagi ya, karena banyak karyawan dirumahkan terus harus mulai rekrut dari nol lagi, mulai benah-benah lagi ya. Buat teman-teman semua yang mengalami itu, dan tadi saya lihat di chat juga ada yang tanya ya. Nanti mungkin Mbak Nivita bisa angkat ya. Beberapa ada pertanyaan, tapi kita bahas nanti aja ya. Setiap perusahaan sudah ada yang tanya, saya lihat di chat ini, nanti kita bahas ya. Ya, beberapa start from zero ya. Kalau kita tahu bahwa perusahaan yang kena hantam paling besar ini teman-teman adalah industri pariwisata ya, industri turisme, kemudian perhotelan, airline dan seterusnya. Industri yang nomor 2 kena dampak adalah retail, khususnya yang di mall, yang mana PSBB dilarang kita kumpul-kumpul dulu ya. Nah, juga yang pasti terkait tatap muka, industri yang tatap muka. Seperti kami pun juga mengalami hal yang sama. Kami di bidang pelatihan, training ya, tim sales marketing itu juga harus biasanya berinteraksi tatap muka dan kita gantikan secara online. Ya, puji Tuhan kami bisa survive, itu adalah kasih karunia Tuhan juga. Yang biasanya kami lakukan event pertemuan di hotel ya, di Surabaya paling banyak itu di Hotel Java, di Mercure, Jakarta kita juga lakukan juga. Nah, namun sebulan sekali yang biasanya kita dapatkan omset karena ini pertemuan-pertemuan bulanan ya, benar-benar nggak bisa kita dapatkan ya, dapat zero. Kita akhirnya bermigrasi ke online, ke otomasi. Tujuannya apa? Tetap bisa mendapatkan income walaupun tidak maksimal.
Bayangkan teman-teman harga 375.000 untuk sekali event datang di seminar kita di bisnis forum di hotel, ya itu untuk satu sesi. Sekarang kita jual harga 125.000 untuk pertemuan online Zoom. Jadi kita potensinya itu cuma dapat seperempatnya, ya sepertiga. Oleh karenanya saya bilang ke tim, nggak bisa kita kalau dengan cara kerja yang sama sebulan cuma sekali, nggak bisa. Kita harus kerja lebih keras. Harus lebih efisien, harus lebih efektif yang tadi Pak Greg sampaikan ya. Dengan resource yang kita punya, kita nggak mungkin nambah tim. Dengan kondisi seperti ini, malah kerjanya lebih banyak dari sebelumnya. Karena untuk mendapatkan potensi 100%-nya itu, ya teman-teman semua di SLC, di Connectpedia ini bekerja 4 kali lebih keras daripada bulan-bulan sebelum Corona untuk mendapatkan potensi income yang sama. Dan itulah apa yang coba kita sharingkan ke teman-teman bahwa industri seperti ini pun bidang pelatihan ya lebih kepada bisnis training juga mengalami hal yang sama. Nah, semoga teman-teman semua juga yang mendengar materi ini bisa tetap semangat ya. Sebetulnya solusinya ada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya karena seluruh dunia mengalami hal yang sama. Di negara kita pun bukan hanya kita yang mengalami, seluruh pesaing kita juga mengalami. Artinya apa sih? Bahwa ini kondisi equilibrium. Sifatnya seperti ini. Kalau kondisi normal, ya siapa yang kerja lebih keras pasti dapat lebih banyak hasil. Siapa yang kerja lebih cerdas, kerja lebih banyak dapat lebih hasil lebih banyak. Ya, tapi kalau kondisi seperti sekarang, ini sebenarnya kita bukan hanya cerdas dan kerja keras, tapi juga kita harus punya mental yang kuat. Nah, sebetulnya lebih kepada mental kita ini bisa kita sinkronkan dengan hati kita, dengan tim kita, karyawan kita, bahwa kita tetap harus gandeng tangan, kita harus efisien, harus efektif. Misal teman-teman semua ya keluarkan biaya lebih mahal, harus disinfektan, beli pengukur suhu tubuh, ya thermal gun, beli face shield, ya kemudian juga karyawan harus di rapid test beberapa untuk menjaga keamanan, ya itu kan biaya semua. Dan juga misal teman-teman di bidang kuliner ini juga luar biasa loh, okupansinya hanya 50%. Jadi misal kalau makan di dine-in ya, bisa tampung 50 orang, 50 kursi, sekarang maksimal cuma 25 kursi. Nggak mungkin dong, misalnya harga jual satu mangkok 10.000, kita naikin jadi 20.000. Ya mana ada customer mau datang ya. Syukur-syukur aja customer mau datang sudah dengan harga yang sama aja udah bersyukur. Kan nggak mungkin berarti kita naikkan harga dengan kondisi sekarang. Juga nggak mungkin dong karyawan dirumahkan semua juga, mereka kan juga butuh makan. Ya, ini strategi on off, strategi untuk memberikan reward komisi, ini juga perlu kita bahas. Tapi semua daripada apa yang kita diskusikan, kuncinya adalah otomasi. Kita waktunya berbenah. Ya, waktunya menilik kembali manakah pekerjaan kita yang sebenarnya selama ini bisa dikerjakan oleh robot, bisa dikerjakan oleh sistem, bisa dikerjakan oleh bukan dengan fisik manusia ya. Bentar. Oke. Sebentar, Pak Greg, suara saya masuk? Masuk sebenarnya, saya coba cek lagi. Ya. Oke. Jadi maaf Bapak Ibu ada kendala teknis ya barusan terjadi. Mbak Nivita, apakah suara saya masuk clear? Kalau lambaikan tangan dulu, lambaikan tangan aja kalau suara saya masuk ya. Masuk ya? Oke, kalau masuk saya lanjutin. Nah, jadi teman-teman semua di seluruh Nusantara, kita saat ini mengalami hal yang sama. Sebetulnya kalau saya lihat ya, ada beberapa klien kami yang sama persis bidang industrinya ya, misal produsen sepatu seperti itu contohnya. Ada yang malah berkembang, ada yang malah sudah mau close. Yang mau close ngomongnya ke saya seperti ini, produsen sepatu. Pak Sandi kan tahu nih, ya mal-mal ditutup semua Pak. Sedangkan saya ini distribusi saya banyak jual di mal-mal. Dia masuk ke Ramayana Dep Store, ke Matahari Department Store ya, brand besar. Nah, terus gimana Pak penjualan online? Kalau mal sepi kan penjualan Bapak secara retail offline kan sepi. Nah, dia bilang, ya ada sih Pak penjualan online, tapi nggak banyak. Ya, nggak seperti tahun lalu. Ini momen Lebaran itu Pak, sebetulnya orang beli sepatu semua.
Naik sekolah juga anak-anak sekolah beli sepatu baru, Pak, minta orang tuanya. Kami tidak mengalami tahun ini. Ya, penjualan online juga tidak sebagus apa yang lalu, ya sangat drop sekali. Bayangkan ya, anak-anak saya sekolah aja pakai Zoom ya. Terkadang dia cuma baju seragam bawa bawa pakai celana masih maaf, nggak pakai sepatu maksud saya. Kakinya nggak pakai sepatu ya. Pakai piyama maksudnya, Pak? Pakai piyama pun gurunya nggak tahu harusnya ya. Ya dia hanya seragam, tapi nggak. Ya bagaimana industri sepatu bisa maju, Pak Sandi? Nah, ini. Tapi di sisi lain, ini yang menarik ya. Ada produsen sepatu ya yang nggak bikin sepatu fashion, nggak bikin sepatu untuk anak sekolah, bikin sepatu APD ya untuk disumbangkan ke medis bagian untuk dijual ke tender ya BPJS ya. Dibikin sepatu untuk konstruksi, itu sepatu untuk tahan api, tahan air ya. Untuk karena konstruksi tidak kena PSBB, pembangunan gedung tetap berjalan, pembangunan jalan tol tetap berjalan. Jadi dia shifting, produsen tetap pabrik sepatu ya, tapi bukan sepatu untuk kehidupan sehari-hari kita. Tapi dia bikin sepatu untuk medis, sepatu untuk pekerja kuli bangunan untuk konstruksi ya. Dia fokus bagaimana lihat peluang, kalau yang sekarang lagi lesu nih retail ya, tapi konstruksi tetap boleh jalan, nggak kena PSBB. Medis apalagi berkembang nih. Kemampuan saya bisa, saya punya mesin, saya punya bahan, saya punya karyawan, bisa bikin sepatu bagus. Saya masuk ke segmen ini. Dia malah berkembang. Ini sama-sama pabrik sepatunya ya. Yang satu melihat sisi negatifnya COVID, yang satu melihat sisi positifnya. Alhasil berbeda. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan COVID. Yang salah adalah diri kita, tatkala kita tidak bisa melihat sisi baiknya COVID ini. Nah, saya ajak teman-teman semua di Nusantara, bisnis apapun Anda saat ini, ayo kita sebetulnya ini perang mental aja ya, kreativitas ya, lebih ke efisien, efektif. Di saat inilah kita banyak rapatkan barisan dan mari kita masuk ke otomasi. Jadi bagaimana sih pengembangan otomasi di dalam bisnis kita ya? Bagaimana bisa kita tetap berkembang di era seperti sekarang. Nah, kita lanjut Pak Greg. Setelah saya sudah kembali nih. Oke, jadi rekan-rekan semua, saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti kita bahas ya. Tapi sebaiknya teman-teman fokus dulu ya untuk mentalnya dulu. Kami ini kebetulan, ya ini sisi positifnya orang marketing ya. Di saat-saat seperti ini malah kami kembangkan produk baru, yaitu aplikasi software berbasis IT teknologi. Yang biasanya kami ini cuma training tatap muka, ya, survei pasar, kami kepada bisnis coaching, bisnis sharing, forum bisnis, komunitas dan seterusnya, yang mana dilakukan secara face to face. Dengan kondisi pandemi ini, malah kami berpikir ini banyak perusahaan yang pasti suffer ya, pasti menderita. Di sisi lain ingin meningkatkan omset, tapi nggak berani rekrut sales lagi. Mau meningkatkan omset, tapi nggak berani keliling ke lapangan karena masih terikat peraturan-peraturan, banyak dinas instansi yang nggak mau dikunjungi, tamu asing yang nggak dikenal ya, hanya by appointment aja. Nah, oleh karenanya banyak perusahaan yang saya bantu ingin tetap eksis di tengah sekarang, tapi saya sarankan, Pak, coba produktivitas tim sales yang ada di perusahaan Bapak, coba lihat lagi, jangan-jangan maaf belum produktif, belum efisien, belum efektif tadi kata Pak Greg ya. Belum membuat time management yang bagus. Ya, banyak sales di perusahaan itu saya tanya ya, misal minggu ini kamu rencana follow up siapa? Mau visit ke siapa? Presentasi ke perusahaan apa? Terkadang mereka masih ya belum tahu Pak Sandi, ini masih belum ada incoming call nih. Ini masih belum ada telepon masuk ke kantor, saya belum ditugasi supervisor saya Pak untuk follow up siapa. Nah, karena mereka terbiasa dengan kekuatan brand besar mereka, ya banyak perusahaan yang dengan brand besar ini terkadang incoming call itu yang segitu banyak, sales itu sampai nolak-nolak ya. Ini zaman dulu sebelum corona ini ya, apalagi brandnya terkenal, ya jual mahal gitu loh salesnya. Seringkali sales milah-milih mana customer yang potensial aja yang saya prospek. Nah, berbeda dengan kondisi sekarang, siapapun yang ada di depan mata harus dilahap gitu ya. Customer besar, customer kecil,
semua harus dilayani dengan baik. Kita nggak bisa memilah-milah, kita harus bisa efektif. Nah, oleh karenanya, saya coba berikan teman-teman semua pemaparan apa ya, sharing yang kami lalui sejauh ini, bisa survive, ya, bisa tetap eksis. Kami pun melakukan inovasi. Teman-teman juga yang penting adalah inovasi di perusahaan teman-teman semua. Nah, kami kembangkan 4 software ya di masa COVID ini. Software yang pertama adalah sales tracking. Ini aplikasi mobile apps yang harus di-download di handphone para sales kita. Jadi kalau teman-teman semua punya tim karyawan, ya, punya sales, silahkan kalau mau pakai alat bantu ini. Tujuannya alat ini sebenarnya bukan memata-matai, ya, bukan tidak percaya bahwa sales kita keliling kelayapan kemana nggak ada hasil terus kita marah-marah. Itu kan pasti kita nggak mau bekerja dengan situasi kerja penuh ketidakpercayaan. Oleh karenanya kita perlengkapi ini sangat membantu tim sales. Jadi tim sales itu terbantu untuk time management. Dia bisa follow up mana customer yang prioritas. Dia bisa masukkan data customer yang akan dituju minggu itu. Nah, ini juga buat manajemen juga ada itikat baik bahwa manajemen inginnya kan sales itu transparan, melaporkan apa adanya. Dia ngapain, kunjungan kemana, dia laporkan apa adanya. Ya, jadi kadang maaf ya, namanya owner itu lihatnya kan hasil. Yang penting omsetmu berapa gitu ya. Yang penting kamu bulan ini bisa target berapa tercapai. Sudah, enggak peduli kamu mau kemana, kelayapan kemana, terserah. Nah, ini zaman sebelum corona sih nggak masalah gitu ya. Karena kamu atur waktumu sendiri, yang penting omsetmu tercapai. Nah, dengan kondisi sekarang, dengan penuh daya beli turun, masyarakat ini kemampuan belinya sangat turun gitu ya, karena mereka juga income mereka berkurang. Kita nggak bisa dong sama sales hanya mengandalkan hasil akhir ya. Dan kita sangat tidak fair kepada sales kalau sales itu sudah berjuang, sales itu sudah follow up, sudah telepon berkali-kali, sudah visit kemana-mana, presentasi kemana-mana, belum ada hasil, kita masa nggak bisa kasih apresiasi ya. Walau omsetnya belum target tercapai pun, resultnya sudah kelihatan itu progresnya. Ya, maaf, progresnya kita bisa lihat. Dengan alat bantu sales tracking ini, teman-teman, kita bisa memonitor bahwa hari ini sales ini kemana. Karena kita GPS based oriented ya, manajemen location-nya ya, geoteknya. Nah, jadi kita bisa tahu sales ini kunjungan kemana, titik-titik poin yang dia tuju kita bisa tahu. Nah, dan dia pada waktu visit, dia bisa login sesuai GPS yang kita sudah tentukan, dia bisa foto customer, dia minta tanda tangan. Ini bukti bahwa, maaf, kalau di Surabaya, Jakarta, umum ya, nggak tahu teman-teman kota-kota yang lain ya, saya itu punya langganan ya, di Jalan Embong Malang di Surabaya. Embong Malang itu daerah pusat orang bikin stempel, neon box, signage, pelang nama ya. Kalau di Surabaya itu pusatnya lah, itu dari ujung sampai ujung. Ada toko-toko ya, pusat sentra orang jual beli stempel untuk bikinin stempel perusahaan. Nah, saya itu sempat pernah bikin dan ownernya ngomong, Pak, sales itu banyak ke sini, Pak. Paling banyak itu customer saya itu sales. Loh, kok bisa, Pak? Bukan owner atau business owner yang punya perusahaan yang bikin stempel gitu ya. Enggak, karena sales itu Pak sekali bikin 10, 20. Loh, buat apa, Pak? Nah, itu dia manipulasi kunjungan. Jadi kalau sales yang konvensional, teman-teman ya, dia datang ke klien atau customer-nya, dia minta stempel perusahaan tersebut untuk tanda tangan, untuk bukti kunjungan. Karena nggak gitu dia nggak dapat premi hadir, nggak dapat ganti ongkos transport dari perusahaan. Nah, banyak sales nakal yang bikin stempel palsu ke tempat itu. Jadi dia itu cuma datang ke kantor pagi, balik lagi sore, dan di siang hari dia pulang ke rumah tiduran, kita nggak tahu. Ya, dia stempel sendiri, tanda tangan sendiri, dia dapat premi hadir dari perusahaannya. Nah, ini maaf, banyak sales seperti itu, tapi tidak semuanya ya, saya bilang tidak semuanya. Nah, sales tracking ini menjembatani supaya teman-teman bisa memonitor evaluasi salesnya, apakah mereka kunjungan secara nyata atau enggak. Dan menariknya adalah pada waktu dia kunjungan ke customer, kalau ada orderan, biasanya itu sore baru datang ke kantor, sales baru bikin laporan penjualan. Atau kadang sales nggak sempat pulang karena udah malam, besok pagi baru ke kantor untuk laporan ke bosnya ya. Bos, ada order ini, tolong disiapkan, gudang bisa nyiapin. Nah, tapi dengan alat ini, detik itu juga si sales kunjungan ke customer, dia langsung bisa input
input penjualan dari customer. Jadi orang gudang di kantor kita bisa nyiapkan kiriman detik itu juga. Jadi nggak usah tunggu sales itu balik ke kantor sore atau besok paginya. Nah, ini menarik sekali. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini kalau teman punya sales lapangan. Loh, Pak Sandi, saya nggak punya sales lapangan. Saya hanya punya sales counter, Pak, yaitu sales yang duduk manis di kantor untuk telemarketing, ya. Dia follow up customer by phone atau by WA, chat WA. Nah, kami juga kembangkan sales counter. Ini tujuannya sales counter kita yang di kantor, pada waktu mereka follow up customer, kirim email penawaran, chat WA atau bank, ya, dia harus input di aplikasi tersebut di desktop. Kalau ini bukan Android, ya, bukan diinstal di handphone, tapi berbasis desktop browser. Jadi ini tujuannya adalah jelas bahwa si sales counter itu hari ini follow up siapa aja dan semua record. Ya, kurang lebih konsepnya sama, tapi bedanya nggak ada GPS-nya karena kan sales counter nggak keliling ke lapangan, ya. Yang ketiga adalah employee tracking. Ya, ini Pak Sandi, saya karyawan beberapa work from home, Pak. Gimana saya tahu dia kerja sungguhan atau tiduran ini sekarang, Pak? Ya, kalau saya tetap gaji dia, Pak. Ya, tapi masalahnya kan saya nggak tahu dia ngapain. Kalau di kantor saya bisa lihat CCTV, Pak. Dia bisa kerja, saya tahu dia duduk manis di depan laptop, walaupun nggak tahu yang dibuka itu YouTube atau apa, kan kita nggak tahu, ya. Nah, ini mengatasi ini peluang buat kami adalah bikin software ini kita install di laptop mereka, di komputer mereka, sedemikian kita tahu persis detik ini dia lagi buka aplikasi apa, lagi buka Excel untuk rekap keuangan atau buka YouTube untuk nonton video, ya kan? Nanti ada sinyalnya, wah kalau merah dia ini kerjanya nggak benar nih, dia ngerjain yang lain. Tapi kalau orang desain, ya kita bisa setting. Kalau orang desain bukanya Excel, malah dia nggak desain, ini malah merah. Karena orang desain harusnya bukanya Instagram, ya buka software Corel atau Photoshop, gitu kan? Ngapain buka Excel? Ini ngerekap apa dia? Dia malah merah, gitu kan? Sesuai fungsinya. Nah ini, jadi employee tracking cocok buat teman-teman semua untuk yang apa ya, ingin meningkatkan produktivitas. Jadi ini basisnya bukan rasa tidak percaya. Banyak klien yang merasa gini, ya saya bilang ke klien, Pak akan ada 2 tipikal karyawan saat akan diinstal ini. Karyawan yang tipikal pertama, ini karyawan yang jujur, malah ngomong kayak gini, Pak saya senang sekali. Dengan aplikasi ini saya sangat terbantu. Karena apa, Pak? Saya itu benci loh, Pak. Lihat teman saya itu ya, depan laptop saya, kerjanya nggak karuan, ya, tapi dia karena mulut manis ke bos, dia lebih disayang bos, Pak, ketimbang saya, Pak. Ya, ini karyawannya klien ya. Ya, saya ini karena nggak pintar ngomong, Pak. Saya penting kerja, pagi sore saya kerja, nggak pernah macam-macam, buka macam-macam. Tapi ya gitu, Pak, gaji saya nggak dinaik-naikin, gitu ya. Tapi teman saya yang tahu persis dia nontonnya YouTube aja setiap hari. Tapi dia mulut manis ke bos, dia malah dapat tunjangan itu, saya benci, Pak. Saya senang aplikasi ini diterapkan. Karena bisa tahu mana yang kerja, mana yang enggak. Nah, itu tipikal karyawan yang pertama. Waktu diinstal di laptopnya, dia merasa, saya kerja sudah integritas kok, kenapa saya takut? Saya malah senang. Supaya bos tahu transparansi, saya kerja apa, teman saya kerja apa. Ya, tapi tipikal yang kedua, itu karyawan yang macam-macam alasannya. Ngapain bos? Ini bos nggak percaya. Itu temannya yang tadi. Kenapa bos nggak percaya saya? Saya kerja apa salah? Kok harus diinstal gini-gini? Nah, biasanya karyawan yang gitu, itu yang banyak cacatnya. Karyawan yang nolak diinstal seperti ini, itu dia merasa ada salah soalnya. Nah, teman-teman semua, aplikasi otomasi ini sangat berguna. Jadi ternyata dengan seperti ini, kita bisa turunkan cost hingga 30% gaji karyawan, ya. Karena bisa efisiensi lebih banyak lagi. Tapi di sisi lain, omset bisa meningkat 150%. Bisa meningkat pesat. Karena apa? Hanya karyawan yang berintegritas. Hanya karyawan yang niat kerja, yang semangat, yang memang jujur, yang ada di tempat kita. Dan itulah talent-talent yang luar biasa, yang masih setia sama perusahaan kita. Karyawan yang kurang bagus akan tersingkirkan dengan sendirinya, dia merasa takut. Nah, yang terakhir, task management. Ini adalah aplikasi yang kita bikin khusus untuk supervisor, khusus untuk manajer. Ya, maaf, yang namanya supervisor manager ini banyak kerjaan, terkadang habis ngasih perintah, tugas ke timnya, dia lupa. Bukan dia nggak tanggung jawab, kadang timnya juga nggak laporin, dia juga lupa tanya ya. Nah, ini mengingatkan ke supervisor, tujuannya bahwa, oh saya sudah ngasih tugas ke si X, si A, si B, si C. Ada reminder.
Dan si supervisor sangat terbantu mana yang due date-nya, yang sudah jatuh tempo, deadline-nya belum dikumpulin tugasnya. Timnya belum selesai. Nah, dia bisa monitoring. Teman-teman semua, inilah sisi positif COVID buat kami. Kami ternyata bisa kerja 4 kali dalam sebulan. Yang dulu kami merasa, aduh harus online nih. Ini 2-3 tahun lalu saya sudah ngomong ke tim. Ayo kita bikin webinar, seminar online. Dengan COVID ini, puji Tuhan saya syukuri, tim saya ternyata bisa. Impian saya 2-3 tahun lalu terwujud di COVID ini. Yang dulu sebulan cuma sekali, kita bisa 4 kali dalam sebulan ya event kita. Luar biasa. Saya itu bangga punya tim ya. Saya bisa tahu tim saya yang mana yang kontribusi luar biasa, mana yang tidak, malah di COVID ini. Ya, jadi sisi positif COVID ini teman-teman semua, kita kembali bagaimana cara mindset kita berpikir, mental kita menghadapi ini. Oke, saya kembalikan ke Pak Greg. Oke, suara saya masuk? Oke. Nah, jadi di sini banyak fiturnya Bapak Ibu. Jadi efektif dan efisien itu bisa jadi satu dan membuat Bapak Ibu tidak lagi memilih mau add sales atau cut cost, tapi bisa jadi keduanya dilakukan dengan efisiensi melalui teknologi ini Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah integrated report dan sales order. Jadi di sini salesnya bisa langsung kasih order ke divisi yang memang membutuhkan. Jadi kayak produksi atau akun-akun manajer yang lain. Jadi mereka bisa, oh iya ada order ini perlu siapkan apa. Jadi nggak perlu ribet-ribet telepon, terus bikin laporan, tanda tangan, stempel, nggak usah. Cukup tekan beberapa tombol, ordernya sudah masuk. Nah, terus juga macam-macamnya di sini pada dasarnya ada beberapa fungsi. Jadi yang pertama menu awal, nah itu overview. Jadi dia siapa, salesnya, data diri, capaian omsetnya seberapa, habis itu apa yang sudah dikerjakan, ada action dan result. Terus ada billing. Nah, ini dia sudah nagih siapa, yang sudah di follow up siapa, yang sudah bayar siapa, termin 1, termin 2, termin 3 dicatat di sini. Nah, terus ada sales order. Nah, ini dia bikin order yang disampaikan ke kantor atau pihak produksi. Nah, ada juga komplain. Nah, kalau ada customer komplain bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, jadi langsung terima, oh, nggak cocok ini, apa ini yang nggak cocok sama sales A. Nah, itu bisa langsung masuk ke laporan Bapak Ibu. Dan juga ada reference. Jadi ini dia mereferensikan siapa. Atau mungkin ada reference-reference yang lain. Jadi Bapak Ibu kenalan, nah itu bisa dicatat di sini. Oke, kita sedikit lanjut. Dan juga ada GPS check-in. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ngelihat laporan-laporan aktivitas sales yang numpuk, surat-surat tugasnya, nggak usah. Di sini sudah ada GPS check-in, jadi kita bisa tracking sehari ini atau mungkin seminggu ini mereka kemana aja sih, poin-poinnya di mana. Nah, ketika kita klik di map kita tahu customer-nya siapa, dia ngapain, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu kita bisa lihat di GPS check-in ini Bapak Ibu. Dan juga, nah, GPS movement yang ini. Kalau yang GPS tracking tadi, itu onsite dia hari ini lagi di mana, saat ini lagi di mana. Sedang kalau movement tracking, nah ini yang sudah, mungkin sehari ini kemana aja sih? Nah, itu ada GPS movement tracking. Jadi, nggak usah ribet-ribet lihat surat-surat tugas atau surat laporan-laporan sales lagi. Semua sudah di sini. Nah, supaya tidak ada kecurangan dengan stempel dan tanda tangan, nah setiap sales yang kunjungan ke klien atau account-nya dia, nah harus memberikan tanda tangan digital setiap kali visit. Dan itu harus baru, jadi tidak ada fitur upload. Nah, jadi hanya bisa dibuka, tanda tangan, baru tersimpan. Jadi tidak bisa upload dari galeri, tidak bisa Bapak Ibu. Kalau upload dari galeri kan gampang. Jadi di setting PNG, dan nanti diupload terus saja, nggak kunjungan jadinya. Nah, ini juga, dan ini untuk teman-teman yang ada di kantor, sales counter, nah kita juga bisa bantu monitor kinerja dan produktivitas mereka. Di situ kita akan tracking tadi, contohnya yang mereka buka apa sih? Nah, contohnya ini. Kalau merah itu artinya dia tidak produktif.
Kalau hijau artinya produktif. Kalau hitam itu idle atau non produktif. Yes. Lagi meeting, ketemu klien baru, atau disuruh bos keluar sesuatu. Nah, yang jelas itu ketika device mereka tidak aktif. Nah, itu kalau hitam. Kalau hijau dan merah itu sama-sama aktif. Kalau merah itu melakukan kerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan. Nah, contohnya digital officer buka Excel, nah ngapain? Nah, contohnya itu. Nah, kalau ini salah satu reportnya dan task management. Jadi ini tugasnya siapa? Yang merah itu due date-nya udah kelewatan. Kalau yang biru sudah masuk. Kalau yang hijau sudah kelar tugasnya. Kalau hitam on progress. Kurang lebih seperti itu. Jadi manajer itu punya gambaran global. Mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana yang harus didahulukan. Nah, itu bisa dilihat di sini, di task management. Nah, jadi ya saya rasa itu dari kami cara mengoptimalkan apa yang kita punya. Make the most out of the least. Jadi apa yang kita punya, kita gunakan sebaik mungkin. Ya, bagaimana cara kita efisien maupun efektif. Nah, salah satunya melalui teknologi. Nah, kalau ada pertanyaan, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu, silahkan chat ke host-nya. Nanti akan dibantu jawab ketika Q&A session. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nivita, selaku host hari ini. Selamat siang, Bu Nivita. Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk Pak Sandi dan Pak Greg. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut untuk para peserta, bisa meninggalkan pertanyaan pada kolom chat di bawah ini. Nanti saya akan membacakan pada sesi tanya-jawab. Baiklah, untuk Pak Sandi dan Pak Greg, terima kasih untuk ilmu dan tipsnya, juga untuk para peserta. Kita bertemu lagi di sesi tanya-jawab ya, Pak. Ya, oke. Share screen-nya kita matiin dulu ya, Mbak Nivita ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan bertemu dengan Kak Claudia, beauty consultant dari Esther House of Beauty Surabaya. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang, Kak Claudia. Halo, selamat siang Nivita. Apa kabar, Kak? Oh, baik Nivita. Apa kabar? Saya juga baik, Kak. Iya. Baik, Kak. Saya tidak sabar nih juga mendengar dari Kak Claudia tentang klinik Esther House of Beauty yang tentunya pasti Kak Claudia juga akan menginformasikan tentang promo dan semua yang Esther lakukan selama masa pandemi ini. Oke, thank you Nivita. Ya, sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu Pak Sandi. Halo Pak Sandi, selamat siang Pak Sandi. Ya, Selamat halo siang. Bu Claudia, selamat siang. Ya. Terima kasih sudah diundang jadi narasumber ya kesempatan siang hari ini. Sama-sama. Siang Pak Gregor, kita mungkin tidak ketemu secara fisik ya Pak ya, tapi kita bisa ketemu secara virtual, tapi nggak menghalangi semangat kita untuk siang hari ini kita saling sharing-sharing. Oh ya dong, kan kemarin kan habis kemerdekaan ya, jadi kita harus tetap semangat. Ya, merdeka. Oke. Indonesia maju, amin. Indonesia maju. Di mata boleh jauh Bu, tapi di hati tetap dekat Bu. Bu. Dekat jauh di mata, dekat di hati ya Pak Greg. Yeah. Ya seperti prinsipnya Indonesia maju, bisnis kita juga semoga tahun ini juga semakin maju. Amin. Oke, siap. Nah, ini saya mau sharing mengenai Back to Clinic dari Esther House of Beauty. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai klinik Esther House of Beauty, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Nanti pada sesi akhir, setelah sesi tanya jawab dari Pak Greg, saya akan menjawab segala pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, Esther House of Beauty sendiri ini sudah berdiri sejak tahun 1994, di mana tepatnya pada tahun ini Esther House of Beauty sudah berdiri selama 26 tahun. Esther House of Beauty sudah memiliki 14 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Surabaya, Surabaya itu ada di Jalan W.R. Supratman, dan juga di Darmo Permai Selatan. Kemudian ada di Malang, Kediri, Tulungagung, Madiun, Ponorogo, Solo, Jakarta. Jakarta ada dua juga, yaitu di EKG dan juga ada di Mendawai. Kemudian ada di Lampung, Manado,
Denpasar ini tempatnya Mbak Nivita ya ini ya, Denpasar Iya, ya. betul sekali. Iya. Kemudian ada juga di Sampit. Jadi kita memiliki 14 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini kalau saya lihat ini kan peserta seminar pada hari ini kan nggak hanya di Surabaya aja ya, ada di seluruh Indonesia. Jadi boleh segera untuk berkunjung perawatan di klinik kami terdekat dengan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah founder dari Esther House of Beauty, yaitu Dr. Esther Pertiwi, yang memiliki moto wanita tak hanya harus cantik, tapi kulitnya harus sehat pula. Jadi itulah pentingnya untuk kita merawat kulit sejak dini ya. Nah, ini adalah visi misi dari Esther, yaitu Top to Aesthetic Solution. Nah, jadi kami ini menyediakan perawatan yang begitu lengkap, dari menyeluruh ya, dari rambut, dari wajah, tubuh hingga ujung kaki. Nah, ngomong-ngomong hari ini kan topiknya tentang pebisnis ya, Bapak dan Ibu. Pasti kalau pebisnis ini jam terbangnya itu begitu tinggi. Dan juga kadang-kadang itu setiap harinya itu sibuk untuk meeting, untuk bertemu dengan klien, untuk mendil-dilkan proyek-proyeknya masing-masing. Nah, makanya dari itu kita ini memiliki konsep Top to Aesthetic Solution. Jadi di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu, itu bisa datang untuk mampir perawatan di Esther House of Beauty, bisa langsung misalnya mau perawatan facial atau mau perawatan rambut sekaligus gitu, itu bisa untuk perawatan di Esther House of Beauty, di mana perawatan di tempat kami itu juga membantu dalam menghemat waktu Bapak dan Ibu agar lebih efisien, tapi juga bisa mendapatkan hasil yang cantik dan hasil yang menarik. Karena kalau ngomong-ngomong pebisnis ya, Pak Grego, Pak Sandi, Nivita, kalau untuk mendilkan atau bertemu dengan klien, tidak menutup kemungkinan kita juga harus memiliki penampilan yang cantik atau penampilan yang menarik juga ya. Benar ya, Pak ya? Ya. Karena tidak menutup kemungkinan. Selain itu juga harus semangat. Ya? Kalau senyumnya ya. Oh iya, seperti saya nih ya, selalu senyum merona ya, Pak ya. Iya. Bu Claudia kapanpun dimanapun selalu saya lihat senyum sih. Oh iya dong. Aura positifnya yang bagus. Kan kita harus saat ini kan mentalnya yang diuji ya. Benar. Kalau kita nggak pernah senyum, nggak pernah semangat, nanti kan karyawan kita, tim kita juga nggak semangat, apalagi customer kita. Benar, karena kita ini kan harus menebarkan energi positif agar juga pekerjaan kita hari ini bisa berjalan dengan positif, kemudian juga banyak berkat-berkat yang datang ke pekerjaannya kita juga. Aduh, kok saya jadi khotbah ini. Oke, karena ya, itu memang seperti itu harus positif terus harus positif, iya. Mental kalau menurut saya. Iya, harus kuat dan positif. Nah, itu kenapa penampilan itu adalah, kalau saya pernah baca di artikel ya, kalau penampilan itu adalah kunci utama dalam seseorang untuk usahanya itu bisa lancar, kalau ketemu orang juga enak. Kenapa? Karena kalau penampilan kita oke, penampilan kita menarik, kita tuh juga jadi pede dalam mempresentasikan. Orang yang ketemu dengan kita, klien kita itu yang jadi kayak, oh berarti orang ini nih serius nih, orang-orang ini niat nih, penampilannya oke nih, aku pengen nih kerjasama dengan orang yang seperti ini, kayak gitu. Itu kenapa good looking itu sangat penting banget, gitu loh, dalam berpenampilan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah treatment dari Esther House of Beauty. Untuk dari rambut, ini kita ada untuk perawatan rambut rontok, untuk perawatan rambut biasanya, kemudian juga ada untuk wajah, kita ada seperti medical facial, untuk perawatan anti-aging facial, kita juga ada masker seperti bioherbal, kita juga ada. Kemudian untuk body, ini kalau ibu-ibu yang suka mandi susu atau whitening body, itu juga ada di Esther. Atau kalau misalnya kepingin, aduh kok di rumah aja nih efek WFH, aku kok suka makan ya, aku suka nyemil ya. Nah ini Bapak dan Ibu, kita ada perawatan namanya Fat Freeze. Bisa nanti konsultasi ke klinik-klinik terdekat kita. Kalau kebetulan Fat Freeze sendiri ini baru ada di Surabaya. Tuh. Kita juga ada face reshaping, itu dari botox, dari filler, thread lift, kita ada. Untuk laser, kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki keluhan nggak pede karena ada flek-flek di wajah, itu kita juga ada namanya pigment laser dan lainnya. Nah,
seperti ini saya mau menunjukkan before after. Nah, ini nggak kayak Pak Sandi kok. Ini nggak menyinggung Pak Sandi kok. Walaupun Pak Sandi kayak gitu, tapi masih kece kok Pak. Saya masih pede untuk kerjasama dengan Pak Sandi. Semakin keren sekarang. Oh gitu ya Pak ya. Semakin kelihatan mengkilap ya Pak. Maunya kayak Deddy Corbuzier sih, tapi belum terwujud. Tapi kalau itu Pak, kalau kayak gini kan biar lebih tambah ganteng Pak, kalau perawatan GFHT. Nah, kalau GFHT ini untuk perawatan untuk rambut rontok ya. Ini akhir-akhir ini saya kan pakai sampo Ester ya, itu ada banyak signifikan bagus. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang belum pernah pakai produknya Ester, bisa pakai tuh. Wah iya. Makasih Pak, udah bukti nyata ya, sudah dicobain sama Pak Sandi soalnya dari shampoo-nya Ester. Ini kan sudah kelihatan toh, mulai banyak toh rambut saya. Iya, sudah kelihatan. Nah, ini kalau GFHT ini adalah kayak treatment rutin ya Bapak dan Ibu. Jadi disarankan Bapak dan Ibu yang mau perawatan untuk GFHT, ini disarankan untuk rutin, untuk di 5 sesi pertamanya 1 minggu 1 kali. Kemudian setelah itu baru bisa dilakukan 2 minggu sekali. Nah, kenapa kok harus rutin? Karena ini kan berhubungan dengan rambut, jadi disarankan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan perawatan ini secara rutin agar hasilnya juga lebih maksimal. Seperti itu. Nah, yang kalau kita bisa kelihatan ya, before-nya seperti ini, setelah 1 bulan bisa terlihat pertumbuhan rambutnya. Nah, kemudian kita ngomong-ngomong, ini kan kita lagi ada di era pandemi ya, yang kita sudah mulai menuju new normal. Walaupun kita lagi di masa new normal, tapi kita tetap harus melakukan meningkatkan imun tubuh kayak gitu. Jadi Ester ini memiliki salah satu treatmentnya yang bernama high dose vitamin C, yaitu treatment ini bisa meningkatkan daya tubuh, kemudian juga menurunkan level kolesterol, meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita juga spesial banget, khusus untuk seluruh peserta dari Smart and Beauty ini. Bagi pertanyaan yang beruntung, hari ini akan kami berikan hadiah high dose vitamin C. Jadi pastikan untuk Bapak dan Ibu untuk meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Nanti yang beruntung bisa mendapatkan hadiah high dose vitamin C ini. Ya, Bu Claudia, selain kita kasih hadiah high dose dari SLC juga akan ada hadiah buku buat teman-teman yang tanya ya, dan yang bagus pertanyaannya. Kemudian juga ada free coaching session buat teman-teman yang bisnisnya lagi benar-benar kondisi kritis. Ya, saya berikan 1 kali pertemuan free untuk diskusi, yang mana 1 kali tatap muka $300 dengan kami ya, tapi khusus untuk yang ikut Smart and Beauty Ester aja. Wow, keren banget. Dan kita pilih ya 1 aja Pak Greg ya. Cukup 1 aja ya. Wah, saya kepengen Pak sebenarnya dapat Pak. Wah, nggak boleh, panitia nggak boleh ikutan. Ya nanti di belakang lah ya Pak ya. Oke, jadi pastikan untuk Bapak dan Ibu untuk tetap stay tune di Zoom kita, karena nanti bagi penanya yang beruntung yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari SLC dan juga dari Ester. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Nah, ini adalah rangkaian produk dari Ester House of Beauty, yaitu Esa Kosmetik dan Ester. Nah, untuk Esa Kosmetiknya ini lebih ke arah rangkaian kosmetik. Jadi ada untuk eyeliner, lip cream, lipstick, tapi juga ada untuk kayak maskernya juga ada. Kemudian untuk Ester ini adalah rangkaian untuk perawatan, untuk produk-produk yang Bapak dan Ibu bisa gunakan di rumah, home care di rumah. Jadi ada untuk seri rambut, untuk seri wajah, untuk body. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin pakai hand gel, tangannya juga menyebabkan kering ya, karena kan kalau hand gel sering menggunakan hand gel, tangan kita menjadi kering. Nah, itu kita punya salah satu produknya namanya hand cream. Jadi itu bisa bantu untuk melembabkan tangan dari Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya ingin menjawab mungkin keraguan atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Aman nggak ya untuk melakukan perawatan di Ester di masa-masa seperti ini? Nah, tenang aja Bapak dan Ibu sekalian, kita sangat menjunjung sekali keamanan, kenyamanan, dan juga kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu kami melakukan rapid test untuk seluruh staf kami. Nah, rapid test ini sudah diikuti baik dari security, front desk,
dokter dan beauty terapis kami. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir untuk melakukan appointment di Esther Also Beauty. Nah, ini adalah salah satu ruangan kami yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, setiap pasien yang sudah melakukan perawatan, kita akan melakukan sterilisasi ruangan. Jadi ruangannya jeda waktunya 30 menit ya. Jadi nanti ruangannya itu akan disemprotkan dulu oleh cairan disinfektan untuk permukaan-permukaan yang tersentuh. Kemudian setelah itu akan disinari oleh UVC ini, kayak gitu. Jadi UVC ini bisa membantu untuk membunuh setiap bakteri atau virus-virus yang ada di ruangan treatment tersebut. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nah, kalau bisa, kalau misalnya ingin untuk melakukan appointment, disarankan untuk Bapak dan Ibu untuk melakukan appointment-nya tidak mendadak ya. Jadi tidak mendadak untuk melakukan appointment agar kita bisa menyiapkan semua peralatan dan juga semua ruangannya itu tetap steril. Gitu. Nah, setelah ruangannya itu sudah steril, yang seperti Bapak dan Ibu bisa lihat, ini ada tulisannya ruangan selesai disterilisasi. Nah, sesuai juga dengan gambar yang Bapak Ibu bisa lihat juga, ini adalah salah satu beauty terapis kami. Beauty terapis kami menggunakan masker, menggunakan gaun protektif, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan juga, menggunakan scrub head. Nah, ini jadi benar-benar menjaga kebersihan dan kenyamanan juga ya, baik dari beauty terapis maupun juga untuk customer kami. Kita lanjut, ini adalah salah satu contoh dari dokter kami. Dokter kami juga menggunakan gaun, menggunakan face shield, scrub head, menggunakan masker, dan juga menggunakan sarung tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh treatment, ini sepertinya massage body ya. Jadi customer ini juga, kalau Bapak dan Ibu lihat, juga menggunakan scrub head, kemudian juga menggunakan masker. Beauty terapis kami juga menggunakan protokol APD yang lengkap. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir, ayo bisa mulai perawatan kembali di Esther Also Beauty, karena kami juga sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan, buat kita semua, agar kita semua tetap terus sehat, kita bisa nyaman, dan kita bisa beroperasional kembali seperti sedia kala. Nah, seperti yang Pak Sandi dan Pak Greg bilang, kalau di SLC kan menerapkan berbagai inovasi-inovasi ya, dan gebrakan-gebrakan. Sama, kita juga menerapkan berbagai inovasi bisnis. Yang pertama, kita juga memproduksi APD, yaitu face shield. Nah, face shield-nya kami ini sudah tersebar 100.000 lebih di seluruh Indonesia dengan berbagai macam ukuran. Kita ada yang ukuran 0,35 dan 0,5 mm. Juga ada banyak model ya, ada yang polos, ada yang batik. Kalau suka batik ada batik. Nah, nggak hanya untuk dewasa aja, tapi juga ada untuk kids, ada untuk baby, itu juga ada. Jadi ini juga open untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya ingin membeli face shield kami bisa dalam jumlah satuan. Kalau misalnya ingin menjadi reseller kami, ingin menjual face shield secara reseller juga bisa, monggo bisa langsung menghubungi ke klinik-klinik terdekat kami mengenai info face shield ini. Nah, kemudian ini tentang hand gel. Hand gel kami juga dari berbagai macam ukuran. Ada yang ukurannya kecil, itu bisa dimasukkan ke dalam tas, bisa untuk traveling. Oh, kok bisa traveling sih ya? Kalau misalnya kita pergi ke kantor, nah itu bisa dimasukkan ke dalam tasnya kita. Karena kan tangannya kita kan harus selalu bersih ya, harus menjaga kebersihan ya. Jadi kita harus pastikan di setiap tasnya kita. Oh ya, update Bu, traveling sudah rame, Batu Puncak udah rame semua tuh full. Hotel-hotel di Batu full. Iya. Jadi ya sudah waktunya teman-teman keluar rumah. Kalau nggak gitu ekonomi nggak balik-balik ini. Iya dong, kan sudah saatnya ya Pak ya untuk jadi normal kembali. Terlalu bawa hand gel kemana-mana. Yes, benar. Hand gelnya Esther. Terutama kan Esther juga sudah menunjang ya Pak ya untuk persiapan Esther juga. Benar, udah pakai face shield, pakai masker juga, kemudian bawa hand gel juga. Kemudian ini kalau misalnya di rumah, kalau
kalau yang Hangel tadi itu kan untuk pergi-pergi ya. Kalau handshop ini bisa untuk di rumah atau misalnya untuk share juga sama teman-teman di kantor. Mungkin di kantornya Pak Sandi juga ya sudah pakai handshopnya dari Esther juga. Nah ini kelebihannya kita nih, kita juga extra moisturizer, kemudian juga mengandung antioksidan juga kayak gitu, bisa melawan bakteri juga. Ini juga bisa Bapak dan Ibu dapatkan di klinik-klinik Esther terdekat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah beauty drive-thru kita. Jadi nggak hanya salah satu junk food aja loh Pak Nivita yang bisa drive-thru, tapi kita juga berinovasi, kita punya beauty drive-thru. Nah, gimana sih beauty drive-thru ini? Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin belanja produk-produk dari Esther House of Beauty, bisa menghubungi terlebih dahulu ke Esther House of Beauty terdekat dengan Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa konsultasikan mau belanja apa aja. Setelah itu bisa kayak janjian juga. Nanti ya Mbak, saya ambil mungkin sekitar 1 jam lagi atau jam 1 saya ambil. Nah nanti Bapak dan Ibu tinggal parkir aja, kemudian tinggal sampaikan ke front office, mungkin melalui telepon miss call aja ke kita, nanti kita akan menghampirin Bapak dan Ibu membawa produk-produk kita. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di layar ini, nah ini pasiennya kami sebelum mengambil produk juga kami arahkan untuk menggunakan hand gel terlebih dahulu. Kemudian seperti Bapak dan Ibu juga lihat, ini staf kami juga tetap melakukan social distancing, jadi walaupun drive-thru tetap social distancing, nggak deket-deketan gitu. Nah, seperti itu ya. Untuk pembayarannya juga bisa melalui transfer atau melalui debit atau menggunakan mesin edisi atau menggunakan cash itu juga bisa. Yang penting tetap menjaga kesehatan, social distancing Bapak dan Ibu ya. Oke, nah kalau yang tadi saya jelaskan itu adalah beauty drive-thru. Jadi saya sudah jelaskan mengenai APD dari Esther, ada face shield, ada hand gel, ada hand soap. Kemudian juga kita melakukan inovasi bisnis berupa beauty drive-thru. Nah, selanjutnya kita juga semakin mengembangkan inovasi ya, ide-ide. Kita selama masa pandemi ini bukan berarti kita ingin menutup atau membatasi informasi-informasi ke pasien. Jadi kami semakin ingin mengedukasi, ingin menarik minatnya dari customer dengan melakukan salah satunya yaitu live IGTV. Nah, live IGTV ini atau kita biasanya sebut dengan IG Live itu kita adakan setiap hari Senin dan hari Sabtu dan hari Kamis. Kegiatan ini biasanya kami lakukan pukul 1 siang. Jadi Bapak dan Ibu bisa stay tune, bisa setelah ini follow di akun Esther House of Beauty dan aktifkan notifikasi karena setiap hari Senin dan hari Kamis kita selalu mengadakan IG Live. Nah, IG Live ini contohnya seperti hari Kamis ini tanggal 20 Agustus yang akan dibawakan oleh Dr. Marni akan membahas mengenai skincare for acne prone. Jadi tentang skincare untuk wajah-wajah yang berjerawat. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung konsultasi gratis dan bertanya-tanya juga dengan dokter kami, tentunya dengan tema-tema yang terkait dengan IG Live ini. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk selalu stay tune dan join ke IG Live kita. Nah, selain IG Live, kita juga memiliki EduKelas online. Nah, EduKelas online ini seperti yang kita lagi jalan ya, Vita. Lagi jalan. Kalau di Vita kan juga sering rutin ya, kalau di Vita ini di Esther Denpasar, itu kayak olahraga. Iya. Benar ya, Fit ya? Betul sekali, karena peserta di Bali ini termasuk yang sangat antusias untuk tetap berolahraga agar tetap sehat di masa pandemi ini sih, Kak. Yes, benar. Karena masa pandemi ini kita tetap harus menjaga imun tubuh dan tetap harus rajin olahraga. Gitu. Nah, seperti EduKelas online tuh seperti hari ini, biasanya kita mengadakan setiap hari Sabtu. Kita melakukannya rutin 1 minggu 1 kali, tapi tidak setiap hari Sabtu. Bisa juga hari Rabu atau hari Selasa, seperti hari ini hari Selasa. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, untuk minggu depan kita ada EduKelas online hari Rabu tanggal 26 Agustus, ini kebetulan dari Esther Denpasar. Tapi walaupun Esther Denpasar yang mengadakan, tidak menutup kemungkinan bisa diikutin oleh Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Bisa langsung join, mau tanya-tanya juga monggo, boleh. Nanti bisa langsung menghubungin ke CP yang tercantum di sini. Gitu. Nah,
untuk promo, kita juga bulan ini menyambut kemerdekaan, kita memiliki promo spesial Skin Journey. Nah, ini yang Bapak dan Ibu lihat, ini salah satu contohnya, yaitu di klinik kami di cabang Surabaya, Darmo Permai Selatan, sedang promo up to 50% untuk pembelanjaan treatment dan juga up to 25% untuk pembelanjaan kosmetik. Nah, untuk edisi spesial Agustus ini, untuk pembelanjaan minimal 500 akan mendapatkan face shield atau avocado shampoo. Nah, untuk lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi ke klinik terdekat kami di Ester Darmo Permai Selatan. Kalau yang ini adalah promo dari Ester Denpasar di Bali, sama, yaitu up to 50% untuk treatment dan juga 25% untuk pembelian produk. Kemudian juga ada special items dan juga ada botox, ada diskon juga. Nah, pastikan Bapak Ibu yang ada di Denpasar untuk segera menghubungi ke Ester Denpasar ya. Ester Denpasar sendiri ini ada di Jalan Serma Jodok nomor 6. Nah, ngomong-ngomong kalau tadi ini kan adalah offline ya, promo di offline kita. Kita juga memiliki marketplace. Marketplace-nya kita ada 3. Yang pertama ini adalah Tokopedia. Tokopedia ini Bapak dan Ibu bisa langsung klik aja Ester Official Store. Nah, nanti akan ada tim kita yang siap sedia untuk melayani berbagai kebutuhan Bapak dan Ibu, ingin konsultasi atau ingin membeli produk, bisa langsung chat aja. Dan kita juga sedang ada promo ya, Vita, di Tokopedia. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tidak meninggalkan berbagai promo-promo spesial dari Tokopedia yang dipersembahkan oleh Ester House of Beauty. Nah, kalau yang tadi ini adalah Tokopedia, yang selanjutnya adalah Shopee. Namanya sama, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung ketik aja Ester Official Store. Nah, seperti yang kalau kemarin ini kan promo kemerdekaan ya, ada free ongkir minimal 0 rupiah. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung, mumpung ada diskon, ada free ongkir, bisa langsung gercep, langsung belanja di Ester Official Store di Shopee kita. Banyak banget tuh diskonnya 17% dan 8%. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk peserta untuk langsung membeli produk dari kami ya. Yes, benar sekali. Nah, selain Tokopedia, selain Shopee, kita juga ada Blibli. Namanya juga sama, Ester Official Store. Jadi, kita benar-benar berkomitmen ya untuk membantu Bapak dan Ibu untuk membeli rangkaian produk kita. Ada di marketplace-nya kita, di Shopee, Tokopedia, di Blibli. Kalau mau beli di websitenya, website resmi kami juga ada. Nanti akan saya cantumkan website resmi dari Ester House of Beauty. Nah, inovasinya banyak loh, saya lihat di Ester ya, karena COVID ini. Iya, benar dong, Pak. Benar. Ester ini luar biasa, 26 tahun bisa bertahan sampai sekarang karena inovasi terus. Di COVID Pak. Ini pun terus berinovasi, ya makanya bisa survive. Benar, karena kalau saya kira banyak klinik-klinik yang lain malah tutup, Ester ini malah maju karena ada banyak inovasi. Benar Pak, karena kalau kita mau maju, kita harus tetap melakukan inovasi bisnis ya, karena kan persaingan itu sangat tinggi ya Pak ya. Jadi kita harus terus bersaing, kita harus muter otak, harus berinovasi agar kita terus maju, kita nggak ketinggalan sama yang lainnya kayak gitu. Yes, saya senang sekali juga semangat bisa sharing sama Pak Sandi, ini benar-benar luar biasa soalnya Pak Sandi sama Pak Grego. Kita kan sharing-sharing. Ketemu orang semangat tambah semangat. Benar banget Pak. Ya gitu aja. Nah, ini sudah banyak yang tanya loh di chat, saya lihat banyak pebisnis kita yang hari ini mau terakhir nih ya Pak ya. Terakhir ya. Nanti saya kasih ini buat teman-teman semua yang tanya di chat. Semuanya saya akan kasih buku Stupid Marketing. Ini udah cetak 10 kali di Gramedia. Saya juga mau Pak, berarti saya boleh tanya ya Pak. Boleh, nanti saya kasih khusus buat dia Mbak Nivita ya, karena jadi host luar biasa hari ini. Dan nanti ada satu pebisnis yang terpilih. Silakan Ibu mau kasih ke siapa nanti untuk free coaching session dengan saya senilai $300 kalau bayar di kantor ya. Ini kita tatap mukanya pakai Zoom, silahkan, nggak masalah. Saya berikan waktu untuk konsultasi khusus peserta Smart Beauty aja. Yang hari ini gabung di EduClass kita ya. Siap. Nah, Pak Sandi, sebelum saya tutup, saya ke Q&A, saya juga mau menyampaikan kalau teman-teman bisa langsung konsultasi ke
kebutuhan teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp klinik kami atau telepon ke klinik kami. Kalau misalnya ingin konsultasi via online juga bisa. Nanti teman-teman bisa langsung add WhatsApp ke klinik kami dan juga bisa konsultasi via online ke dokter-dokter kami. Karena kami juga siap sedia untuk melayani dan membantu segala kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian. Otomasi nih ya. Jadi peran teknologi dimaksimalkan. Yes dong, Luar Pak. Kita biasa. harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Yes. Saya kembali ke Terima kasih, Bu Claudia. Saya kembali ke MC ya, Mbak Nivita ya. sama-sama. Oke. Terima kasih Thank untuk you. Kak Claudia. Nah, sudah saatnya kita memasuki dalam sesi tanya jawab. Wah, saya lihat banyak sekali antusias para peserta menanyakan pertanyaan untuk Pak Sandi, Pak Greg, dan Kak Claudia. Mungkin untuk pertama saya akan ke Pak Sandi terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Jo dari Surabaya. Di era pandemi ini kondisi perekonomian ada di bawah dan daya beli masyarakat jauh merosot. Bagaimana menyiasati agar usaha tetap survive? Apakah menurunkan harga tetapi berakibat menurunkan kualitas, ataukah mempertahankan harga dengan memberikan tambahan promo tetapi omset kecil dan profit tidak bisa menutup cost yang berimbas lama-lama usaha menjadi tidak survive? Silakan Pak Sandi. Ya, thank you. Wah, ini Pak Jo, pertanyaan saya kira Bapak salah satu pengusaha yang bukan satu-satunya mengalami ini. Ya, tapi Bapak bisa tetap menjalankan bisnis, ya, bisa tetap gaji karyawan, luar biasa, saya apresiasi. Yang saat ini kan kondisi survival mode, Pak, bukan untuk growing mode ya, bukan untuk pertumbuhan. Kita bisa gaji karyawan akhir bulan ini aja udah bersyukur, ya, dan bisa tetap bisa jalan bisnis kita. Jadi sebetulnya kuncinya saat ini memang selain cost efisiensi, bagaimana kita melihat pos-pos keuangan yang sebenarnya tidak perlu dikeluarin dulu, Pak. Kita bisa hold dulu. Misal contoh, kita akan renovasi kantor nih, kasih wallpaper, atau misal renovasi mobil, atau mungkin servis mobil yang memang trayeknya tidak terlalu tinggi, tapi jatuh. Biasanya kan kalau teman-teman semua pedagang itu kan banyak mobil armada ya, itu kan ada jadwal kir bulanan atau jadwal mesin. Nah itu kan bisa nggak di reschedule lagi, karena kan jarang keluar. Misalnya kita perlu audit mana yang perlu cost center, yang mana kita gajikan variabel, Pak. Contoh misal kalau yang fixed cost ini kan gaji karyawan. Nah, silakan melakukan renegosiasi dengan karyawan selama kita tidak merumahkan. Misal kalau gaji tidak bisa seperti sekarang, tapi kami ganti reward. Misal tercapai sekian, kita kasih komisi ke kalian sekian. Nah, sedemikian beban berimbang antara manajemen perusahaan dengan karyawan juga. Nah, ini perlu diperhatikan sisi itu, ya secara financial manajemennya. Nah, terkait marketing, yaitu pricing, harga. Apakah harga kita naikkan, Pak? Boro-boro dinaikkan harga sekarang aja, banyak yang nggak beli. Nah, gimana kebutuhan bahan baku, apa kualitas kita turunkan grade-nya. Ya, beberapa klien kami melakukannya, Pak Jo ya. Tapi dengan brand yang berbeda, produk yang beda. Jadi bukan produk yang semulanya dikenal bagus, tapi bikin brand baru untuk istilahnya brand COVID ini ya, untuk survive. Cuman jual murah, jual HPP plus margin dikit, tujuannya untuk cash flow. Ya, untuk arus keuangan aja, bukan untuk taking profit. Nah, pun profit yang ada kecil, Pak, tidak besar. Nah, ini strategi-strategi ini yang perlu dilakukan saat ini. Jadi tidak merusak brand Bapak, tapi tetap bisa survive. Kurang lebih itu. Kalau mungkin Pak Jo mau tanya lebih detail, silakan. Saya nanti bisa dikontak, Pak, lebih lanjut. Saya boleh tinggalkan chat di Pak Greg, nanti kita tinggalin nomor kantor kita ya, jadi teman-teman bisa kontak kami lebih lanjut. Ya, oke. Mbak Nivita, ada lagi pertanyaan? Saya chat ke everyone ya. Iya, silakan, ini Pak. Nomor kantor saya, nanti teman-teman silakan kalau mau telepon kantor ya. Ya, baik, sembari Bapak memberikan kontaknya, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Vivi. Selamat siang, kalau CSR itu masuk di departemen? Silakan Pak Sandi. Oke, CSR itu masuk departemen mana gitu ya? CSR menurut saya departemen marketing yang paling tepat. Karena kegiatan CSR ini kan membangun image, membangun branding, trust ke masyarakat. Ya, namanya corporate social responsibility, aksi sosial perusahaan untuk
membangun image yang positif di masyarakat. Nah, terkait keadaan CSR yang kita lakukan, saat-saat ini saat yang tepat. Banyak perusahaan ini membangun CSR-nya dengan istilahnya membagi-bagikan APD itu adalah menunjukkan daripada saya sewa media massa mahal, ya bikin press release, saya bikin aktivitas ini, saya undang wartawan diliput. Nah, namanya tambah terkenal. Sebetulnya news value-nya ada, nilai beritanya ada. Tapi kita tidak rugi karena sebenarnya kita menyumbangkan produk kita sendiri, yang mana HPP-nya yang kecil pasti ya. Kalau HPP yang besar kita kan pasti rugi secara keuntungan nanti. Nah, silakan. Jadi CSR ini harus dikaitkan sama teman-teman marketing. Ranah domainnya saran saya di marketing. Karena tujuan CSR selain membangun building trust branding, juga press release media. Selain itu kita dapat akses ke instansi terkait yang kita mau tuju dan ketemu dengan pimpinan bosnya di sana. Contoh, misal saya akan Pak lakukan CSR ke Dinas Perhubungan. Saya sebenarnya kepingin kenal Pak, kepala dinasnya siapa sih? Nah, kalau serah terima plakat, serah terima hadiah itu kan minimal diwakili bosnya untuk serah terima. Apalagi jumlah kita ngasih nggak kecil ya, cukup besar. Itu pasti bosnya mau nemui kita. Nah, itu adalah cara kita ketemu relasi dengan cara tanda kutip kedok CSR. Tapi tetap harus ikhlas ya, tidak boleh terus semua dikaitkan dengan uang-uang, kaitkan zaman sekarang Pak nggak bisa dikaitkan dengan uang. Kita bisa nolong orang udah seneng. Kurang lebih seperti itu. Ini saya sudah chat ke chat Zoom ke semua. Nomor kantor saya di 031 511 62521 SLC Marketing Inc. Nanti ada Mbak Irin atau Mbak Naya bisa terima. Bapak Ibu kalau mau appointment dengan saya dan Pak Greg bisa dibantu ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Riyadu dan Pasar. Bagaimana agar bisnis tetap stabil? Karena saat memulai bisnis di minggu pertama penjualan sangat banyak dan bahkan ada repeat order dengan teknik marketingnya menggunakan Instagram, Facebook, dan GoFood. Tapi setelah 3 minggu selanjutnya penjualan agak menurun padahal promosi sudah dilakukan. Di mana letak kesalahan dalam kasus ini? Terima kasih. Silakan Pak Sandi. Pak Greg mungkin mau bantu jawab Pak Greg. Oke. Nah, mungkin supaya bisnis stabil ya. Pada dasarnya bisnis stabil itu ketika salesnya sudah stabil. Nah, kalau mengandalkan GoFood, Gojek, GrabFood, dan juga promo-promo Instagram, nah itu mungkin akan banyak order ketika kita lagi mengiklan. Nah, sedangkan kalau Corona ini kan jangan sampai uang kita hanya habis untuk iklan. Dan apalagi iklan tuh cenderung jatuh ke awareness, jarang jadi konversi. Kalau tidak dimanage dengan baik, konversinya akan kecil. Yang jadi sales, yang orang benar-benar beli ke kita. Nah, saran saya, bikin customer base dulu. Nah, memang ini butuh waktu dan tidak semalam jadi ya. Jadi membangun customer base itu memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, dan juga butuh duit. Nah, memang cara paling cepat untuk bikin stabil, bikin customer base. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mempercepat prosesnya. Nah, caranya apa? Ya kita bangun relasi dengan komunitas-komunitas. Karena kalau komunitas itu mereka sudah disatukan dengan background yang sama. Kita tinggal mengakuisisi satu jenis aja, nah semuanya akan ikut. Karena mereka dilatar belakangi oleh motivasi yang sama atau alasan yang sama, karena mereka sudah berkumpul di satu komunitas. Nah, jadi jangan terlalu banyak IG Ads, Facebook Ads. Nah, itu boleh. Saya tidak menyarankan untuk meninggalkan itu semua. Itu boleh. Tapi yang paling enak adalah customer base. Nah, kalau sudah masuk komunitas, nah, itu lebih enak. Kita nembus satu komunitas saja. Nah, bayangkan kalau seluruh anggota komunitas, ordernya ke Bapak atau Ibu.
Dan komunitas kan pasti punya agenda-agenda. Oh, bulan ini ketemu di mana? Oh, ada baksos di mana? Kalau asumsinya ya, kalau sudah bicara, tadi kan contohnya pakai GoFood, GrabFood, atau promo di IG. Nah, artinya kalau ada komunitas, mereka pasti ada acara kumpul-kumpul. Nah, itu kan pasti butuh konsumsi juga. Nah, saya menebak kalau usaha Bapak atau Ibu tadi itu bergerak di bidang konsumsi atau makanan, food and beverage. Nah, artinya kalau masuk komunitas dengan jadwal, mereka punya jadwal reguler lah ya, untuk mengadakan acara, kopdar, ya acara-acara sosial. Nah, di situ kan potensi Bapak Ibu untuk mengenalkan produk dan dapat omset juga. Nah, mungkin pertama sekali dua kali kita sponsori. Nah, tapi kan kalau mereka cocok dan mereka suka, nah mereka pasti repeat order lah dan akan selalu dipakai lagi. Nah, itu kan sudah membangun customer base dan nggak cuma satu orang, tapi satu komunitas. Isinya bisa puluhan orang dan juga bisa ratusan juga. Nah, jadi di situ. Jadi mungkin Bapak atau Ibu bisa mulai membangun customer base melalui komunitas-komunitas. Nah, setelah dari situ dapat awareness, sudah mulai dikenal. Nah, mungkin kalau sudah ada modal lebih besar, bisa bikin toko sendiri, atau titip toko. Atau kalau memang punya kenalan, bisa nembus Indomaret, Bapak Ibu. Nah, mungkin cukup ada, mungkin bisa, kalau kurang jelas bisa dikirim ke chat, mungkin bisa sedikit diskusi. Untuk Karyadu mungkin apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa meninggalkan di kolom chat ya. Ya, Mbak Nivita ada pertanyaan lagi barangkali? Ya, ada nih Pak, dari Mbak Iin. Selamat siang Pak, berapa persentase investasi dan saving dari pendapatan untuk mengatur ekonomi keluarga? Silakan. Ya, pertanyaan dari siapa tadi, maaf? Iin. Iin, sama. Sebentar. Ada. Bentar. Benar Mbak Nivita ya, ini ada sedikit trouble teknis sedikit. Bentar. Ya, halo Mbak Nivita. Iya. Ya, maaf, sedikit ada trouble ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, sekali bisa diulang dong. Maaf, ngulang 2 kali sampean. Oke, tidak apa-apa. Ya. Dari Mbak Iin, selamat siang Pak. Berapa persentase investasi dan saving dari pendapatan untuk mengatur ekonomi keluarga? Oke, mantap. Ya. Investasi saving untuk mengatur pendapatan. Investasi saving untuk mengatur, ini terkait usaha ya. Kalau boleh tahu Ibu di bidang usaha apa? Karena, ini ekonomi keluarga ya, maaf. Iya Pak. Bukan untuk usaha nih. Dari pendapatan untuk mengatur ekonomi keluarga. Wah, ini saya bukan pakar investasi nih. Ini manajemen investasi keluarga ya. Tapi menurut saya sih dengan keadaan sekarang, income Ibu Iin ini berkurang berapa persen saya kan nggak tahu. Ya, asalkan uang sekolah anak dibayar gitu ya, dapur tetap ngepul ya. Ini yang nomor 1 itu harus kampung tengah itu, perut harus isi dulu ya. Kalau income Ibu berkurang pesat, pasti kan makanan anak-anak suami ada ya. Tapi kalau Ibu masih ada rezeki, masih ada sisa daripada pengeluaran harian, nah berapa persen investasi? Kalau biasanya sih teman-teman saya di Connectpedia itu di bidang investasi keuangan keluarga ya, itu ngomong ke saya 20% itu tolong disisihkan dulu, jangan dibelanjain, ditabung katanya. Nah, setelah itu 80%-nya kalau ada maaf di agama tertentu ya, itu kan ada perpuluhan Kristen itu kan 10%. Nah, atau mungkin untuk teman-teman yang muslim ada amal zakat misalnya, itu disisihkan dulu. Setelah itu baru untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sangat tergantung dari income Ibu
kalau ibu income-nya nggak berkurang, maaf teman-teman ASN ya, aparatur sipil negara, pejabat, ini kan hanya eselon 4 yang dipotong sekarang. Eselon 1, 2, 3 aman. Jadi tidak ada masalah, tetap lakukan seperti yang ibu lakukan. Tapi kalau saat ini income sudah berkurang pesat, misal on off, gaji 50% atau bahkan di bawah itu, ya investasi sebetulnya disisihkan dulu, yang penting makan sehari-hari di rumah terpenuhi. Ya, itu aja sih dari Bu. Maaf tadi ya ada kendala speakernya mati. Selanjutnya mungkin Pak Divita. Ada pertanyaan lagi dari Solai dari Lampung. Pak, tindakan apa yang kita lakukan jika rencana awal jauh dari kenyataan yang kita alami setelah menjalankan bisnis? Ya, mungkin Pak Greg mau menjawab, silakan. Oh ya, oke, sebentar. Saya aja ya kalau gitu ya. Ini Ibu atau Bapak Solai ya, di Lampung ya. Bapak mungkin ya, saya panggil Bapak atau Ibu, maaf, nggak tahu. Tindakan apa yang kita lakukan jika rencana awal jauh dari kenyataan yang kita alami setelah menjalankan bisnis? Ya betul Pak, tidak seindah kenyataan. Ya memang nggak ada yang bilang bahwa bisnis itu lebih enak dari bekerja. Bisnis itu lebih susah Pak. Menjadi pengusaha ini 24 jam kerjanya. Lebih berat daripada karyawan yang 8 jam sehari. Jadi kalau Bapak sudah putuskan bikin usaha, ya resikonya memang kerja harus lebih berat. Lebih susah daripada bekerja ikut orang. Jadi apa yang harus dilakukan? Jangan Pak noleh ke belakang, bakar jembatan Anda Pak. Sudah lewatin jembatan jadi pengusaha, jangan noleh ke belakang, jembatannya dibakar aja. Artinya Bapak nggak bisa kembali. Nah, artinya hidup atau mati, merdeka Pak ya. Jadi kalau sudah milih bisa bisnis apa, tekuni sampai berhasil Pak. Nggak boleh mundur. Nggak boleh lelah. Ya, itu kata Jack Ma, Pak, bukan kata saya, Pak. Jack Ma Alibaba yang ngomong gitu. Bakar jembatan Anda. Ya, kurang lebih itu, Mbak Nivita. Ya, Pak, ini ada pertanyaan juga dari Pak Jo. Tapi untuk Esther House of Beauty, tapi saya mungkin akan melempar ke Pak Sandi yang lebih berpengalaman untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana kiat-kiat perusahaan bisa survive dan berkembang sampai berpuluh-puluh tahun itu melewati masa perekonomian di atas dan di bawah? Silakan Pak Sandi. Wah, ini yang kompeten Bu Esther Pertiwi nih yang bisa jawab, Dr. Esther Pertiwi ya. 26 tahun Esther berdiri itu pasti sudah mengenal hantaman pertama tahun 98 tuh. Kan berdirinya 94 ya. Saya bayangkan 4 tahun itu masih anak balita. Kalau usia manusia ya. Itu masih nggak ngerti apa-apa, masih baru belajar bermain teman-teman ya, masih balita kan. Sudah kenaan teman pertama krisis moneter 98. Dan Bu Esther menter ya. 2000 awal mulai banyak cabang itu. Sampai berapa belas cabang ya. Hantaman kedua 2008. Itu krisis keuangan global ya, subprime mortgage yang mana Indonesia juga kena dampak ekonominya. Jadi waktu itu Esther House of Beauty usia remaja, yaitu 14 tahun, yaitu mulai masa puber. Ya, biasanya anak-anak remaja itu labil. Nah, ini Bu Esther dan grup tahan banting juga. Ya, menurut saya sekarang ini COVID ini sudah dewasa, sudah 26 tahun. Kalau balita aja menter, remaja menter, dewasa lebih menter. Nah, pembelajaran di setiap kegagalan, Bu Esther harusnya bisa sharing ya. Pertanyaan dari Ibu Bapak ini luar biasa. Kalau lihat bisnis sudah ini teorinya Pak ya, teorinya dan riset ya. Katanya gini, bisnis yang bisa bertahan 1 tahun pertama, niscaya bisa bertahan 3 tahun berikutnya. Bisnis yang bisa bertahan 3 tahun pertama, niscaya bisa bertahan 5 tahun berikutnya. Bisnis yang bisa bertahan 5 tahun berikutnya, niscaya bisa 10 tahun berikutnya. 10 ke 20, 20 ke 40, dan kelipatannya. 2 kelipatannya biasanya, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis belum 5 tahun, ya jangan harap 10 tahun ke depan masih bisa survive. Dia lihatnya 2 kalinya aja. Ya. Karena pengalaman yang bicara, jam terbang yang bicara. Nah, selanjutnya saya akan ke Kak Claudia. Halo Kak Claudia.
Iya, halo Ya. Nivita. Ya Kak, ini juga kita mendapatkan pertanyaan dari Oke. peserta juga nih. Hmm. Dan kelihatannya mereka lebih tertarik dalam masa rambut botak ya Kak ya. Tertarik soalnya tadi sudah di endorse sama Pak Sandi nih. Iya, Shampoo betul. nih. Produknya Esther, sampo-nya ya, itu bisa membuat rambut lebih berkilau, lebih tebal, dan tumbuh lebih banyak. Wow, terima kasih Pak reviewnya. Dan kuncinya selain produk Esther, juga harus selalu happy. Oh iya dong. Karena hati yang gembira adalah obat. Yes. Oke. Ya, baik Kak Claudia dari Soleh Lampung menanyakan high dose vitamin C aman nggak buat bumil? Oke. Hai Kak Solai, untuk high dose vitamin C untuk bumil sebaiknya lewat suplemen vitamin yang diminum yang diberikan oleh dokter SPOG-nya ya yang merawat. Jadi lebih baik bisa konsultasi langsung dengan dokter SPOG-nya. Terima kasih Kak Solai. Oke, lanjut kita. Untuk yang pertanyaan rambut rontok, mungkin kalau dari saya sendiri, intinya rambut rontok itu harus dirawat sesegera mungkin supaya tidak timbul kebotakan ya Kak ya. Iya, Dan benar. tentunya pasti kalau ingin menanyakan lebih lanjut langsung ke dokter kita agar lebih jelas lagi treatment apa sih yang cocok. Karena kan nggak semua rambut itu sampai habis permanen, hilang semua kan, nggak mungkin. Pasti ada yang cuma rontok ya mungkin nggak terlalu menghabiskan rambut atau hanya mungkin rambut yang patah. Nanti kita akan memberikan treatment yang pas untuk para benar yang inginkan lebih lanjut. Benar, Vita. Jadi kalau untuk permasalahan rambut rontok, sebaiknya Bapak dan Ibu jangan sampai nunggu benar-benar botak atau habis banyak ya, atau rontoknya banyak banget. Segera untuk langsung konsultasi ke dokter di Esther House Beauty, di cabang-cabang terdekat dengan Bapak dan Ibu. Dan mungkin untuk perawatan di rumah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan juga hair tonic dari Esther House Beauty, kayak gitu. Jadi, tapi dengan catatan nggak hanya pakai produk aja ya, Vita, tapi juga harus diimbangi juga dengan perawatan rambut. Nah, untuk perawatan rambutnya ini nanti bisa dikonsultasikan juga dengan dokter agar bisa disarankan perawatan apa, jenis perawatan apa yang sesuai dengan kebutuhannya, kayak gitu. Oke, Vita, tadi juga saya lihat ada pertanyaan ya dari Bu Vivi yang mengenai hand gel. Untuk hand gelnya kita, ini nggak kelihatan. Untuk hand gelnya kita, ini nanti bisa Bapak dan Ibu cek di Instagram Esther House Beauty atau ada di Esther Cosmetic. Itu banyak sekali rangkaian dari hand gel Esther House Beauty, hand gelnya kita. Dan di dekat pintunya klinik juga ada hand gel. Jadi sebelum masuk, nanti pasien juga harus pakai hand gel terlebih dahulu. Kemudian nanti tim akan melakukan tem suhu tubuh, setelah itu melakukan pengukuran suhu, setelah itu mengisi form pernyataan sehat, kayak gitu. Jadi Bu Vivi jangan khawatir, kami tunggu kedatangannya untuk segera bisa langsung APP di Esther House Beauty. Begitu, Vita. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya akan meninggalkan nomor WhatsApp dari Esther House Beauty, jadi Bapak dan Ibu bisa konsultasi dan juga membuat APP juga ya. Jadi saya bisa tinggalkan nomornya di kolom chat. Oke. Baik. Mungkin dari Kak Claudia ingin menjawab satu pertanyaan lagi atau karena waktu kita sudah terbatas sih sebenarnya, Kak. Iya. Sayang banget sudah terbatas waktu kita. Jadi mungkin saatnya saya untuk memberikan informasi pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah dari SLC Marketing dan Esther House of Beauty. Nah, Pak Sandi, saya ingin bertanya dulu untuk hadiahnya ini. Pak Sandi. Yes. Pak Sandi, apakah hadiahnya ini terpisah? Mungkin buku untuk satu peserta atau free? Oh enggak, kalau buku semua yang tanya Mbak Nivita. Oke. Untuk buku semua yang tanya tadi Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang coaching session, nanti silakan Bu Claudia bisa pilih mana Bapak Ibu yang akan diberikan coaching session dengan kami. Khususnya dipilih ini Bu Claudia, yang benar-benar lagi butuh untuk konsultasi bisnisnya. Yang lagi suffer, yang benar-benar lagi kritis. Iya. Untuk Kak Claudia bisa membantu saya. Dan
Dari saya sendiri, saya akan mengumumkan yang mendapatkan high dose vitamin C yaitu Mbak Vivi. Selamat untuk Mbak Vivi ya mendapatkan high dose vitamin C dari Esther House of Beauty. Dari Kak Claudia. Oke, kalau dari saya akan memberikan, benar ya, ini berat banget nih Pak Sandi, soalnya benar-benar antusias banget ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau Bu Claudia masih ragu memilih siapa, saya kira Pak Jo mungkin ya. Kalau saya sehati sama Pak Sandi nih, saya memilih beliau juga tadi soalnya Pak. Gitu ya, kelihatannya Pak Jo ini juga lagi butuh untuk segera ini ngobrol-ngobrol Pak, tukar pikiran. Banyak supaya ini Pak, mental kita nggak down Pak Jo ya. Yes, benar sekali. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dengan diumumkannya para pemenang, berakhir sudah acara edukasi online Esther House of Beauty. SLC Marketing. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sandi. Terima kasih Bu Claudia, Mbak Nivita. Terima kasih Bapak Ibu ya atas aktivitasnya. Semoga bermanfaat. Saya mau menambahkan. Semangat merdeka. Merdeka. Saya mau menambahkan, pokoknya ditunggu. Saya mau kasih pesan-pesan terakhir untuk Bapak dan Ibu di masa pandemi ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan takut untuk melakukan perawatan di Esther House of Beauty karena kita juga sudah melakukan sterilisasi ruangan. Dan Bapak dan Ibu, saya juga sudah meninggalkan nomor di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa melakukan konsultasi via online. Di kolom chat juga selain nomor Esther juga ada nomor dari SLC. Bapak dan Ibu bisa konsultasikan ke SLC untuk kebutuhan manajemen, untuk kebutuhan kecantikan bisa menghubungi Esther House of Beauty. Terima kasih Pak. Smart and Beauty topik hari ini ya. Oke, terima kasih Bu Claudia. Pak Sandi, kita foto the most bareng. Out of the list ya. Sukses kita foto buat bareng kita semua. Kita foto bareng yuk Pak sebelum kita menutup. Bareng ya Pak. Oh iya, boleh. Ayo nyalain Bapak Ibu boleh berkenan nyalain video ya. Untuk foto bareng dulu ya. Di screenshot ya Bu Claudia ya. Boleh Ibu Bapak berkenan nyalain video sebentar untuk kita bisa ambil foto ya. Foto virtual. Gimana caranya, Cek? Bapak Ibu bisa nyalain ini apa namanya minta tolong videonya. Oh ya, baik. Baik. Gimana kita siap Bu Claudia mau screenshot? Di screenshot ya. 1, 2, 3. Mau gaya lain mungkin? Boleh. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi yang slide kedua Ibu ya. Yes, benar. 1, 2, 3. Sip. Pak Sandi. Yes, thank you. Terima kasih untuk sehat selalu ya. Semuanya. Bye-bye. Ya, makasih Bu Claudia, sehat selalu, sukses buat teman-teman semua. God bless you, thank you. Terima kasih semuanya. God bless all. Kita live dulu atau gimana? Greg? Ya, thank you Mbak Nivita, thank you Bu Claudia. Izin pamit dulu ya Bu. Bu, izin pamit Bu Claudia. Mbak Nivita, yuk. Iya, terima kasih. GBU, God bless you.